Maksudnya biar mau kita ketemu bicarakan Al, dulu. itu aja mau ketemu Al. Anak Daus Mini yang diributkan istri ternyata titipan orang. Insang Nasruddin, kuasa hukum Daus Mini, secara mengejutkan menyebut Muhammad Fatih Al-Firdaus bukan hasil pernikahan kliennya dengan Selvi Hana Wijaya. Ia menegaskan pernikahan Daus Mini dan Selvi Hana tidak dikaruniai anak biologis. Pernikahan Daus Mini dan Selvi tidak memperoleh anak dilahirkan secara biologis, sehingga anak sama Daus ini semata-mata anak titipan, kata Insang Nasruddin, kuasa hukum Daus, dalam jumpa pers di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Insang menilai sikap Selvi di luar batas normal lantaran sang anak masih memiliki ibu kandung. Daus Mini dianggap memiliki amanah untuk mengurus anak tersebut. Notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan seolah-olah dibuat drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, terangnya. Kemudian adanya masalah tersebut membuat Insang kecewa dengan sikap Selvi yang belakangan kerap membicarakan masalah anak ke publik. Selain itu, Selvi dianggap telah menggiring opini berlebihan soal prahara rumah tangga keduanya yang belum tentu benar adanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini maka memberikan. Kenapa harus diperebutkan seolah sebuah drama bahwa anak ini dari perkawinan Selvi? Saya itu enggak benar, semuanya ini adalah fakta, pungkas Insang. Kompak lo ya? Ambil banget deh. Ya, abang di situ, Daus. Daus di tengah. Pak, Mas. Ambil kursi satu lagi, bang. Daus tengah dulu. Foto dulu, bang. Ya. Foto dulu. Daus, foto dulu. Apa? Oke. Ikut ditidung, Bang Daus. Foto bentar, bang. Daus. Kanan dulu, Bang. Ya. Tadi foto dulu yuk. Ya, kasih bantal dulu, kasih bantal. Nah, aman. Bang Daus. Sini Bang Daus. Bang Daus. Bang Daus kiri, Bang Daus. Bang Daus sebelah kiri, Bang Daus. Sini, Bang. Kiri, Bang. Kiri, Bang Daus. Oh iya, maaf ya. Kiri atas Bang Daus. Bang kiri, Bang Daus kiri atas Bang. Kiri atas Bang Daus. Nah. Kiri bawah, Bang. Kiri bawah, Bang. Bang Daus. Kiri. Satu. Taruh di sini. Bapak harus siapa nih? Udah. Ayo, Ija tengah aja. Ija tengah aja. Ija tengah dulu. Di sini. Ya, kasih. Mulai, Bang. Ayo mulai. Mulai. Yuk. Iya. Oke, kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat semua kawan-kawan media yang sini berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan. Sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan
anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama? Menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Siap, ini coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga. Dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus, ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layanin satu-satu nggak ada habisnya gitu. Dan juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasannya Daus tidak beradab. Gini loh, yang beradabnya dalam hal apa nih bang? Ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu ya kan mentransfer istilahnya kontrakan aja. Apa lahir batin ya bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan Allah. Ini kan mau klarifikasi ya bang ya. Ya kan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Saksi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh ya. Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Ya kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat yang mengasihkan, anggapnya kata orang tua itulah kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah itulah kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya bang ya kan. Kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang. Ya kan, ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Kan kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan, dan juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah
kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya, dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur benar om, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu, kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan Al dulu. itu aja, mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak pertemuan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak, aku ketemu sama Nanti Marek aja. sendiri Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Gitu dong. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak kesini saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi Mi. Ada Mi. Pada saat itu orang tua Selvi dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selvi berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Sudah diproses. Tapi saya mau ketemu kamu Teh, ya Allah. Iya. Tapi Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Sapi Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selvi. kita membuka-buka Aduh, aib. enggak. Tapi ngerti Teh, tapi Sapi tujuannya kesini mau ketemu Al itu aja Dengerin dulu. Teh. Selvi, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selvi. Selvi tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selvi. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selvi. Kan Teteh sudah pesen ke Selvi. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selvi atau kalian. Selvi adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh tahu nggak bisa Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selvi, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu Teh. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan Sapi kesini tujuannya mau ketemu Al Teh. Udah berapa hari nggak ketemu nanti Teh. nanti kan itu kan Tapi kan udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Kan Gimana mau ketemu sama Al? Selvi kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Sapi kesini kamu Jangan wajar Teh. Nggak dibawa Sampai kabur. pulang ke mamanya. Waktu itu kan Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Masa tiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya. Cukup ya. Semuanya. Udah ya. Thank you. Thank you Bang. Thank you Bang mau nanya kok. Apa tuh? Yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab.
belum bang. Tanya jawab belum. Tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Belum ditawarin. Belum ditawarin. Udah kan yang sejak yang drama banget. Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 bang. 5 lah. 5 bang. Kan baru sedikit bang 5 responnya. pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir. 5 pertanyaan aja. Bang, Ah. bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini Ya. menurut abang sih ini kan kali kedua abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa, kan begitu ya. Oke, apa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini lagi. Bang tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah Bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dialah yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke, tadi Udah. menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuh. Ya. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan dasar. Ya, kami akan berikan kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke Kejaksaan. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh, takdir, mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, kan? Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu loh. Itu yang Daus. Bang Daus itu nggak istilahnya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana bang maksudnya bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Gitu, habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Kan gitu. Itu kata Teh Selvi kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin komunikasi sama anak. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dilekin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatengin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan.
Nah, mafia atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita dari keluar juga, ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus, kenapa mau Dari Bang? ya. Udah ya, berarti cukup ya. Bang, Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasihkan dari ibu kandung kata? Bang, itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kandung 2001. Sudah 1 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Oh, berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya Iya. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Dikit aja Bang. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus mungkin sedikit berapa lama nggak ketemu anak Kak Selvi? Nanti Kalau aja sih dong. tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya, Nah, lama nih. ya, jadi ya teman-teman mati lahir batin. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selvi duduk dulu. Mbak. Mbak Selvi sini dulu Mbak. Mbak Selvi sini Mbak Selvi. Ini Mbak duduk Mbak. Maju aja Mbak. Duduk dong Kak. Mbak Selvi. Mbak Selvi duduk. Mbak Selvi duduk aja Mbak. Mbak Selvi duduk aja nih. Istirahat dulu Mbak. Saya di Mbak. Tisu Mbak. Mbak Selvi. Ini Mbak masuk TV nih Mbak. Mbak Selvi duduk Mbak. Mbak ini duduk Mbak. Kak Selvi udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya teh duduk di sini dulu aja. Teh duduk aja Teh. Bentar aja Mbak. Bentar ya Teh. Keluarganya Selvi kan meminta di pengadilan. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah itu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu. Maksudnya tadi. Gimana Mbak? Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selvi, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya Mbak teh nunggu pengadilan. Makanya kan sudah bilang. Kita harus melangkah, kita mesti hati-hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selvi, kita bermediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus ataupun ke Selvi. Saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selvi yang kekeh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Mbak, bentar Mbak, duduk dulu Mbak. Kalian biar aja di luar. Ya, nggak apa-apa di luar, ayo. Rumah orang nih. Iya. Ya, ayo Mbak, di luar Mbak. Mas doang Mbak, di KFC aja yuk. Di KFC. Mas Selvi semangat. KFC, kalian ya kayak? Akur nih. Saya tarik dong keluarnya. Tantar undang yuk. Dapat ngapa? Nah, tapi kalian nanya kan ya? Sinya kalian nanya. Maaf. Ada motor maaf. Assalamualaikum. Janjian apa? Di blog ya. Bang Afi. Assalamualaikum, Omi. Lalu aku mau makan. Oh iya. Mama nyempil. Maju.
Awas motor. Kita kenal nggak sih dari sana? Biarin aja deh. Nanggur sini aja ayo. Bisa. Udah gua ya buat gitu ya. Masuk aja, langsung sini. Tinggal rumah daun aja di sini. Kemana Mbak? Sewa nggak sih, Mbak? Di sini Mbak, ada orangnya di sini. Sebelumnya udah naik. Jangan di warung banyak. Jangan di warung yuk. Dari tadi ke. Sabar, nggak akan kemana-mana. Sabar aja bro. Agak munduran dikit. Solok dulu. Yuk mundur yuk. Solok dulu. Iya nunduk. Bang Dino, tapi munduran dikit. Ini. Sorry. Saya mana saya? Saus nak buat biar samping nah gitu. Apa? Itu tuh, mineral. Cek udah. Oke. Mbak Selvi menanggapi dulu preskon kemarin Daus yang membantah semuanya gimana? Membantah soal apa ya? Pertama selingkuh, itu kan udah diperjelaskan ya sama kuasa hukum. Jadi saya udah nggak mau menjelaskan isi lagi karena kemarin kan udah dijelasin sama Bang Acong ya. Jadi udah nggak usah dibahas perselingkuhan lagi. Ada rasa kecewa nggak ketika itunya dibantah sama Bang Daus sendiri apa yang diucapkan? Ya kan kembali ke dirinya ya. Mungkin namanya nggak mungkin lah dia ngaku di umum karena penjara nanti penuh kalau ngaku kan gitu. Kok datang hari ini ternyata nggak ada orang di rumah? Ya makanya katanya sih udah dari 4 hari yang lalu. Aku tanya kan sama katanya warung katanya udah 4 hari yang lalu udah nggak di rumah, gimana mau ngambilnya? Nggak selama di komunikasi kayak gimana sih? Ceritanya gimana? Di blog nggak bisa ngomongin anak juga kan. Ngomongin mama handphonenya? Kemarin sempat ngomong apa WhatsApp mertua juga kan, orang tua saya nggak ada respon, di telepon juga nggak diangkat. Terus mama juga nggak sempat WA ke Daus juga nggak ada respon juga, WA nggak dibales. Artinya sebelumnya ini ada Rabu kan ya, berarti dari Kamis ya. Kemarin tuh hari Sabtu kan itu, yang dari hari kayaknya Jumat kemarin deh, dari hari Jumat itu sampai sekarang. Berarti hampir seminggu ya Mbak Selvi ya? Jadi sejak perseteruan itu posisi Mbak Selvi sendiri sama anak-anak seperti apa sih? Kalau anak sih baik-baik aja, karena memang akunya udah niat untuk menggugat, akhirnya anak dibawa. Itu bilangnya sih kangen, cuman ini udah bosan. Berarti hari ini benar-benar ya maksudnya salah ngomong kalau itu. Tapi kecewa nggak sih kan, maksudnya udah jauh-jauh ke sini kan, kakak ada tenaga, uang juga, tapi tidak ketemu gitu sama anak. Kecewa, pasti kecewa. Gimana udah nggak ada orangnya, kesini jauh-jauh jemput Al. Tapi dibilang anaknya sendiri anak adopsi, kecewa nggak sih Kak? Bah, Oh itu nggak ada orang. Dia pasti diserang. sini ajak masuk kan, ajak masuk. Sini Bu. Di samping Mbak Selvi. Mas ini mah. Selain di sini saudaranya mungkin ada lagi di tempat lain gitu Mbak Selvi? Ada, cuman nggak mungkin di sana. Ada sih di daerah situ Citayam, tapi kayak nggak ada di situ juga pasti. Ini kayaknya mau pergi ini dia. Mencurigai bahwa memang ada dibawa ke sananya atau gimana sih Mbak? Kemarin terakhir ada yang ngabarin dia diajak ke itu acara. Oh, diajak ke acara keluarga berarti ya? Tapi persetujuan dibawanya berapa lama nggak disebutin berarti ya Kak? Enggak. Itu kapan sih persisnya dibawa
ketika kalian lagi Itu 4 hari yang lalu, pas hari Jumat kalau nggak salah, Jumat kemarin. Iya. itu ketika kalian lagi apa distrap atau gimana? Emang lagi emosi aja kali ya. Akhirnya mungkin kaget, shock juga kan aku gugat itu, makanya anak dibawa gitu. Dibawanya diem-diem. Enggak diem-diem, ada mama, ada ayah kok saksinya di situ. Itu juga ngambilnya juga bilang ya mau bawa dulu, kangen udah lama nggak ketemu gitu. Sampai Berarti akhirnya di- memutuskan Kak Selvi untuk ngayain dibawa sama Bang Daus Aku sendiri. nggak ngiyain, langsung dibawa aja daripada berdebat, udah bawa aja dulu gitu. Cuman bilangnya kangen ya. Mau diajak jalan atau Iya mungkin buat hiburan dia sedih juga kali, makanya dibawa dulu. Mbak Selvi hampir Wises, kemana Daus? Daus kemana? Tahu. Ini siapa yang tahu mah nih? Saya mah dari yang habis itu nggak tahu saya mah. Habis acara Dina. Dari yang acara Dina nggak main-main. Yang habis acara Dina saya nggak main-main. Oh, yang itu. Jadi nggak tahu. Mbak Selvi berarti di rumah hanya sisa pakaian Udah dibawain baju, oh iya udah dibawain semua sama saya. Baju Al juga, baju saya udah nggak di situ kan, udah nggak sama Daus. Oh juga di tempat Mbak Selvi sendiri. ada baju. Ketika melihat baju Al gimana? Sedih lah kangennya. rasanya, kangen juga kan. Sendiri ya, Mak. Tapi waktu Mbak Selvi ngajak keluar dari Daus itu memang sengaja pergi, emang seperti apa sih, memang sudah memutuskan untuk gak balik lagi dari rumah atau gimana Mbak Selvi? Nggak ngerti juga sih, bilangnya cuman kangen, tapi nggak tahu, nanti kita tunggu aja lah di mediasi gimana baiknya. Mbak Selvi, kan sebagai seorang ibu, hampir 6 hari gak ketemu, kan pasti ada rasa ibu, pasti ada batinnya sama anak. Apa yang sekarang dirasakan Mbak Selvi? Kangen lah pasti, nggak mungkin nggak kangen. Kan tiap hari juga sama dia kan, ngurusin. Video call gitu atau gimana? Telepon sama sekali nggak ada. Ini belum. Cuman ibunya doang kan, aku ada komunikasi, nggak ada komunikasi, walaupun berteman juga nggak ada komunikasi. Coba aja getok lagi, yuk getok lagi, siapa tahu dia di atas apa gimana. Mbak Selvi ketika melihat pakaian Al, apa sih yang kangenin dari Al sendiri? Kangen lah semuanya, bukan dari pakaian doang. Lagi aktif-aktifnya kan umur segitu, 1 tahun mau 1 tahun 4 bulan. Ayo cucu lihat. Jauh-jauh lo kesini sama orang tua juga kan, sama saudara, maksudnya biar clear deh gimana caranya mau diambil anaknya gitu. 1 tahun 4 bulan udah bisa ngomong apa aja sih perkembangannya? Sepanjang dipegang atau diasuh sama Mbak Selvi ya? Iya, Udah bisa apa aja? ya bisa manggil bunda gitu. Kangen dipanggil bunda, suara bunda itu ya? Itu dibuka kan? Enggak, tangannya doang. Oh, bagus. Tapi gerbangnya kok nggak dikunci ya, anehnya. Buat nyalain lampu kalau malam. Mungkin ada jadinya. Sampai berpengaruh sakit mungkin Mbak Selvi? Dia kurang sehat beberapa hari, lagi demam aja kan, nggak selesai. Tapi terakhir komunikasi sama Daus gimana Mbak? Setelah Mbak Selvi Ya itu pas aku pamit izin tuh, aku mau menggugat, aku mundur, itu aja sih. Dari situ udah nggak ada komunikasi. balasan dari Mas Daus sendiri apa Mbak? Ada balasan? Nggak ada balasan. Kok memastikan aja sih anak dibawa sebelum gugat? Sebelum gugat kan emang kemarin cuman ini doang kan, surat kuasa doang, belum nyampe ke pengadilan. Kemarin tanggal berapa sih gitu ya? Berapa sih yang ngasih gugatan itu? Hari Senin. Senin itu, iya. Itu kan berarti sebelum gugatan dong. Berarti cuman kan aku cuman bikin apa? Lampirin surat kuasa doang ke ini Bang Acong. Terus kan untuk mengambil anak mungkin nggak ada surat hak asuhnya sendiri Pak? Belum tahu, makanya nanti aku serahin aja lah ke pengadilan. Kapan menempuh ini pasti minta bantuan sama lembaga kayak KPAI sendiri mungkin untuk dipertemukan. Kayaknya sepertinya itu deh. Bang Acong mau melanjutkan ke KPI ya? KPAI. Iya, KPAI itu.
maksudnya meminta bantuan sendiri untuk mengambil anak. ada mediasinya segala macamnya gitu Mbak. Mungkin selain aja sama kuasa hukum terus Dan dari berjuang itu buat nggak anak. didampingin pengacara juga? Belum. Kebetulan Bang Acong lagi ya keluar kota, jadi nggak bisa dampingin. Aku didampingin sama orang tua, sama saudara juga. Nah ini kan mungkin sebagai ibu sambung dekat juga nalurinya walaupun bukan dari rahim Mbak Selvi sendiri, itu seperti apa sih Mbak kedekatannya dengan anak sendiri? Mana sedih aku beneran. Tapi kan dari Kak Daus bilang menanyakan surat-surat kalau Kak Selvi sendiri mau mengambil anak. Ini gimana kamu? Nanti Bang Acong aja lah yang jelasin ya kuasa hukum. Aku nggak mau banyak ngomong juga kalau soal itu. Aku kan tujuannya di sini cuma mau jemput Al. Aku niatnya juga baik. Aku perjuangin buat Al kesini gitu. Pasti ya mungkin yang bikin Mbak Selvi sendiri untuk jauh-jauh aku dari orang juga kan. Sebelumnya juga ayah udah sempat kesini. Ayah kesini. Anda sudah sampai. Dari Mbak Selvi, aku nggak mau salah ngomong, nggak mau ngomong apa-apa. Tapi memang ada adopsi atau apa? Tanya aja langsung nanti sama Bang Acong atau sama Dausnya langsung aja. Kalau mungkin caranya dia begitu biar aku media gimana nggak boleh diambil kali Alnya kan kita nggak tahu ke depannya. Tapi kan maksudnya Mbak Selvi yang melahirkan Al sendiri kan? Ya kalian tahu sendirinya gimana. Ini dari pihak Kak Dausnya maksudnya hal tersebut. Kalau dari Kak Selvi sendiri seperti apa? Iya, kalau dari Kak Selvi sendiri kan kita statement dari pihak Kak Daus sendiri. Kalau dari kakak sendiri menyikapinya gimana disebut kalau itu anak adopsi? Tahu deh, kecewa aja udah intinya. Mbak Min, kalau Mas Daus melihat ini kan banyak teman-teman di media, ada yang sampai ribut. Tadi kan Ya, pokoknya pulang dulu sini ke rumah. Aku nyamperin jauh-jauh ke sini cuma mau lihat Al, mau ngambil Al. Itu aja tujuannya, nggak yang mau gimana-gimana, nggak mau ada perdebatan juga. Kita kesini juga baik-baik sama orang tua juga. Jauh malah kesini nggak ada orang kan. Dan ini kalau misalnya berpisah, Al ada di Mbak apa di? Ya seharusnya kalau umur segitu kan masih di ibu kan. Makanya nanti aku serahin aja sama Bang Acong lah, nggak mau banyak ngomong juga itu. Kak bakalan mau adain pertemuan antara keluarga nggak sih supaya ini bisa lebih clear dan nggak jadi keributan? Mediasi maunya kayak gitu. Tapi mau gimana? Kita kesini aja nggak ada orang kan? Tapi mungkin dari saudara kakaknya apa adiknya abangnya apa ada? Cuma ke situ nggak ada orang Kak. Aku kemarin udah ke rumah saudaranya juga nggak ada orang. Asalnya Bang Daus ini yang tinggal siapa aja? Orang tuanya, adiknya sama kakaknya aja bertiga. Dari mereka nomor-nomornya masih di blok semua atau masih bisa? Kayaknya aku di blok juga deh. Cuma ibunya doang itu ada sama kakaknya. Langsung udah coba mungkin udah telepon coba ya, hari sekarang aku udah cobain hubungin nggak diangkat. Oh, tapi sekali lagi. boleh nggak ke depan kita? Langkah selanjutnya dalam waktu dekat ini akan bertemu lagi, nggak akan datang ke sini lagi untuk ya nanti diusahakan ya, insya Allah. Kak berarti untuk Al sendiri kakak akan mengusahakan tetapnya atau seperti apa nantinya Kak? Ya nanti kita urus lah bareng-bareng ya, apalagi ini juga belum selesai kan, persidangan juga belum berlanjut, mediasi juga belum ada. Paling nanti aku serahin ke Bang Acong lagi gitu, yang syukur-syukur biar cepet sidang juga gitu kan. Emang kapan Kak sidangnya tanggal berapa? belum ada jadwal. Minggu-minggu ini deh insya Allah. Oh udah ada jadwalnya berarti? Ya kemarin udah diterima kan perkaranya. Kayaknya minggu-minggu ini kata Bang Acong gitu. Sepertinya Mbak Selvi udah siap nih untuk Ya, harus siap lah demi Al juga kan. Ya Bismillah aja, doain aja yang terbaik ya. Mobil apa buat Bang Daus sendiri? Mungkin nanti Bang Daus nonton atau seperti Mau menyampaikan apa? yang mau disampaikan sama Bang? Ya udah itu aja, pokoknya kita baik, aku berpisah baik-baik. Kalau memang banyak yang salah ya tolong dimaafkan, namanya manusia kan masih ada rasa hilaf juga. Udah damai aja lah buat semuanya lebih baik. Nah Kak sendiri selama pernikahan? Aku nggak minta gono gini kok, yang penting udah balik aja ke aku itu aja. Berarti yang diminta hak asuh anak aja ya Kak? Kak Selvi tapi percaya nggak sih maksudnya pernyataan perihal adopsi gitu sampai Kaget aku aja baru denger loh ini. Kok ngomong statementnya kayak gini gitu. Udah biarin dah, terima aja deh mau ngomong kayak apa juga. Bareng juga bilang katanya aku yang lah zolim dia, zolimnya di mana?
Iya, biarnya langsung aja. Coba kalau mau jelas biar aku nggak mau pusing ngomong. Enggak, soalnya kalau dari Bang Dausnya soalnya bilangnya kan adopsi, kalau dari Kak Selvinya sendiri. Buktiin aja dulu kalau emang dia ngomong kayak gitu. Sama aja dia menjelekkan anaknya dong kalau kayak gitu. Jadi berarti memang maksudnya sekali lagi memang lahir dari rahimnya Mbak Selvi untuk Iyalah masa rahim teman aku. Ya. Tapi kalau kenapa pokoknya nanti semuanya ada di persidangan. Nanti yang menjawab itu kan persidangan, mediasinya semuanya. Aku di sini nggak mau banyak ngomong, udah itu aja. Kesini niatnya cuma mau ngambil udah itu. Mau damai, mau ngambil dengan cara baik-baik, tapi kan zong sampai sini nggak ada orang. Pokoknya kalian boleh aja lah, aku udah pusing beneran, capek. Seberapa kangen dan rindunya sih? Ketika mungkin yang membuat Kak Selvi sampai sekarang terganggu. Kemana? kemarin nggak bisa tidur mikirin terus capek banget udah buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit kan. Bile, pulang aja. Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Ya hari kan selalu mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap hal sendiri dari Mbak Selvi? Takut apa? Menggunakan kaisa di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin Kak DDL sendiri orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu buat ibu siapa aja ya. Udah ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Ancung pulang kan ketemu di sana. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen dong Assalamualaikum. Nah, pintu samping. Masuk. Berarti hari ini kecewa ya? Kecewa mulu. Tidak. Udah ya, pamit ya. Ya, terima kasih.
Kecewa. Udah berjam-jam ya tuh nonton. Coklat lagi kayaknya nih. Nggak bisa berdua. Soalnya duduk. Iya makanya. Gambar. Siapa? Jangan dideketin, Jum. Ya, mah handphone. Bang. Lu masih butuh. Abang mau jalan dulu apa? Abang mau jalan? Kasih jalan dulu. Bang. Tuh, belakang lu. Mana sih? Oh, tuh jadi ini gue. Lepas gue, lepas. Bilang enggak. Nyalain dulu. Enggak pakai ini buat live today. Ah, udah. Iya. Ntar ya, motor mau keluar ya. Coba aja ke sana. Coba aja kalian dulu aja ke sana ke Bela Kasa. Nah, kenapa sih ambil bersama? Kamu kan pesen Grab. Tapi nggak bakalan dimasukin sama satpam. Nggak boleh, kemarin diusir sama satpam. Udah nggak bisa masuk ke dalam. Sama. Tadi kan. Kalau mau saya masuk. Lu kemana sekarang? Om, yang sampai itu buat daun. Ibu, tapi dengar kabar katanya Daus nggak sopan sama orang tua dari Selfie. Apa benar, Bu? Ibu ke kanan dikit, Bu. Sorry, Bu. Seperti apa, Bu, mungkin tanggapannya? Seberapa menyakitkan sih, Bu? Mungkin ada ucapan Daus kah atau sikap Daus Mini yang melukai perasaan Ibu? Nggak ada. Hah? Bener nggak, Bu, katanya Daus kurang hormat, Bu, sama mertua, Bu, sama Ibu, sama Bapak? Ibu ke kanan dikit, Bu, hati-hati, Bu. Ibu siapa namanya, Bu? Udah, yuk lepas aja. Ini siapa, Bu? Kangen cucunya, Bu. Gimana? Bapak nggak coba Bapak nanya, Bu? Lupain aja, Bu. Seperti Jaya. Kasih ya, Bu. Kanan dulu. Foto dulu yuk. Ya, kasih bantal dulu, kasih bantal. Nah, aman. Bang Daus. Ini Bang Daus. Bang Daus. Ambil bantal, Bang. Bang Daus, sebelah kiri Bang Daus. Kiri Bang Daus. Oh iya, belum ya. Kiri atas Bang Daus. Bang Daus kiri atas, Bang. Kiri atas Bang Daus. Nah. Kiri bawah Bang. Kiri bawah Bang. Kiri sedikit. Bapak siapa nih? Ayo, Ija, tengah aja. Yuk. Ija, tengah dulu. Di sini. Ya, sih. Yuk. Ayo mulai. Yuk. Belum. Oke, kita mulai ya. Ya, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua kawan-kawan media yang sudah berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami
akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue, maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya, kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Siap, terima kasih. Ini Jembak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga. Dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya, mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layanin atau layanin satu-satu nggak ada habisnya gitu, ini juga makan waktu. Ya, Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang ngundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan sama Allah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya kan, bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Safi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan, orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya
orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Ya kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan hanya kebijakan, ya kan yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat Kemampuan. orang tua, kemampuan Daus buat ya, mengasihkan, anggap kata orang tua itulah kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya itulah yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa nggak ada habisnya gitu loh. Tahu juga yang dirikutin apa, kan dianya kan pengen pisah ya bang ya kan. Yeah. Kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Dan kita tidak mau ya kan apa namanya suzon sama orang, ya kan. Dan juga di sini bukan merasa benar, enggak, nah, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya kan. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, anak tapi itu saya punya ngurusin ibu kandung. ngurusin anak itu dari bayi pak. Ibu kandung. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya kan? Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Iya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar Aku mau kita ketemu bicarakan Al, dulu. itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Pak, Nanti punya aja hak. putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu, gitu loh. Iya kan? Saya jauh-jauh pak, sini cuma Iya. saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Iya. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi nih. Iya kan nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah,
Kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah diproses pengadilan. Sudah diproses. Tapi saya mau ketemu kami. Iya, iya. Tapi saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sapi. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selvi. kita membuka-buka Aduh, hati. enggak. Tapi ngerti Teh. Tapi Sapi tujuannya dulu. kesini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu. Selvi, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selvi. Selvi tahu itu. Tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selvi. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selvi. Kan Teteh sudah pesen ke Selvi. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selvi atau kalian. Selvi adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Ya. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh tolong, nggak bisa Pi, Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selvi, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begini. Betul, walaupun ada apa aib. Yaudah kan sampai kesini tujuannya Iya, ketemu nanti berapa hari ya, ketemu nanti Teteh. kita kan itu kan Tapi kan sudah nggak usah ke rumah Daus. Daus juga nggak ada kan. Kan Selvi kan WA sama Teteh kan menanyakan, Teh, tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Selvi nanya ke Teteh, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah ya, sudah cukup ya. Semuanya. Sudah ya. Thank you. Thank you. Thank you, Bang. Bang mau nanya? Apa tuh? Udah lanjut, tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Q&A aja dulu Bang. Bang yang sejak jalan Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. Lima Bang, udah 5 Bang, udah jalan tengah itu Bang. 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Oke. Oke. 5 pertanyaan oke. Bang, Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih, ini menurut Abang sih, ini kan kali kedua Abang ya? Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya, kalau nggak salah. Nah, apa namanya, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa, kan begitu ya. Oke, siapa lagi? Yang di sana dan di sana tuh ini. Bang, tadi kan bilang katanya si anak itu punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah bagus? Koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dialah yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya dong. Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana
telah melakukan perselingkuh. Ya. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan-kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan-kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan perdana. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke Richard. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kalinya? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu keramat. Gitu loh. Itu yang Daus keramat. Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Ini ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada yang ikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Itu kata Teh Selfie kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat. Amanat gimana? Kalau kalian tugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin kutip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah, itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling jelekin, buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari kemarin juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus kapan Dari Bang? ya. Sudah ya, berat cukup ya. Cukup ya. Udah berapa lama nggak ketemu anak? Dikasih dari ibu kandung. Berapa lama Kak Selfie? Itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001 ya. Anak 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Punya ibu kandung. Oh, oke. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya. Iya. Ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus ini udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Ya, thank you ya teman-teman. Maafin saya Pati. Iya Bang. Drama. Medi, tunduk Medi. Mundurin dong Bos. Maju dong Kak. Mas Selfie. Mas Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja Mbak. Mas Selfie duduk aja nih, masuk TV nih. Mas Selfie. Ini Mbak masuk TV nih Mbak. Mas Selfie duduk Pak. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Duduk aja Teh. Bentar aja Pak. Keluarganya Selfie kan meminta di pengadilan. Nah nanti dari pihak Daus, mungkin itu di pengadilan.
pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu tadi. Iya kan, Pas datang. karena kan ada statement dari keluarganya Selfie itu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama nungguin pengadilan. Betul. Makanya kan kita bilang kita harus melangkah, kita mesti hati-hati dalam melangkah. Kita kan selalu bilang sama Selfie, kita memediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus ataupun ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang utuh ingin bercerai, ya? Ya udah, tenang aja. Mas Selfie semangat. Kalian ya kayak. Akur aja. Akur nih. Oke nih. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Anak Daus Mini yang diributkan istri ternyata titipan orang. Insang Nasrudin, kuasa hukum Daus Mini, secara mengejutkan menyebut Muhammad Fatih Alfirdaus bukan hasil pernikahan kliennya dengan Selfie Hana Wijaya. Ia menegaskan pernikahan Daus Mini dan Selfie Hana tidak dikaruniai anak biologis. Pernikahan Daus Mini dan Selfie tidak memperoleh anak dilahirkan secara biologis, sehingga anak sama Daus ini semata-mata anak titipan, kata Insang Nasrudin, kuasa hukum Daus, dalam jumpa pers di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Insang menilai sikap Selfie di luar batas normal lantaran sang anak masih memiliki ibu kandung. Daus Mini dianggap memiliki amanah untuk mengurus anak tersebut. Notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan seolah-olah dibuat drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, terangnya. Kemudian adanya masalah tersebut membuat Insang kecewa dengan sikap Selfie yang belakangan kerap membicarakan masalah anak ke publik. Selain itu, Selfie dianggap telah menggiring opini berlebihan soal prahara rumah tangga keduanya yang belum tentu benar adanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini maka memberikan. Kenapa harus diperebutkan seolah sebuah drama bahwa anak ini dari perkawinan Selfie? Saya itu enggak benar, semuanya ini adalah fakta, pungkas Insang. Kompak lo ya? Hampir banget deh. Ya, abang di situ, Daus di tengah. Ambil kursi satu lagi, Bang. Oh, itu. Dausnya nggak bisa. Foto dulu, Bang. Ya. Daus foto dulu. Apa? Oke, ikut dicidung sih. Bang Daus. Kanan dulu, Bang. Ya. Foto dulu yuk. Ya, kasih bantal dulu, kasih bantal. Nah, aman. Bang Daus. Sini Bang Daus. Bang Daus.
Bang Daus, kiri Bang Daus. Bang Daus, sebelah kiri Bang Daus. Sebelah sini Bang. Kiri Bang. Kiri Bang Daus. Oh ya, maaf ya. Kiri atas Bang Daus. Bang kiri Bang. Kiri atas Bang. Kiri atas Bang Daus. Nah. Kiri bawah Bang. Kiri bawah Bang. Bang Daus. Kiri. Satu. Satu habis ini. Bapak ada siapa ini? Udah, ayo Ija tengah aja, Ija tengah dulu, di sini. Ya, kesini. Mulai Bang. Ayo mulai. Yuk. Iya. Oke, kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semua kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh. Tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama? Menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ini coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga. Dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layanin satu-satu nggak ada habisnya gitu, dan juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasannya Daus tidak beradab. Inilah
yang berhadapan dalam hal apa nih bang? Ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang ngundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya bang ya, bukan yang mungkin atau gimana ya bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan Allah. Ini kan mau klarifikasi ya bang ya. Menyatakan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Saksi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh ya ya ya. Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat Kemampuan. orang tua, kemampuan Daus buat yang mengasihkan, anggapnya kata orang tua itulah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa? Gitu loh, buat apa? Nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa? Kan dianya kan pengen pisah, ya bang ya. Kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang. Ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Kan kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan, dan juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu, dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu, menengahi, ya, dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apaan sih, nggak pernah ikut campur benar om, nggak pernah, gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu, kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa nggak boleh sih Pak aku ketemu sama anak sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Itu loh. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak sini saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi Mi. Bener kan Mi?
tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus, Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu, Teh, ya Allah. Tapi Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Selfie, Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka Aduh, hati. enggak. Tapi ngerti Teh, tapi Selfie tujuannya kesini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu, Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu, Teteh seperti apa. Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie, sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selfie. Kan Teteh sudah pesen ke Selfie. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selfie atau kalian. Selfie adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh tahu nggak bisa Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selfie, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Ata, udah berapa hari nggak ketemu, Teteh. Nanti kan itu kan Tapi kan udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Gimana mau ketemu sama Al? Tapi kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Sampai kesini kamu jangan wajar, Teh. Nggak dibawa Sampai kabur. pulang ke mamanya. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, udah cukup ya. Cuma ya, udah ya. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya Bang? Apa tuh? Yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab. Tanya jawab aja belum Bang? Tanya jawab belum tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Belum ditawarin. Belum ditawarin. Enggak Bang yang sejak yang drama banget. Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 Bang. 5 lah. 5 Bang. Kan baru sedikit Bang 5 responnya. pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir. 5 pertanyaan oke. Bang, Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, ini mungkin Mbak Selfie sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Oke, apa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini. Bang tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang gimana sama Dausnya? Apakah bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dia yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuh. Ya. Menanggapinya gimana? Emang
ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan-kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan-kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya juga kuasakan ke kejaksaan. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, kan? Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu mati istilahnya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya beli tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Gitu, habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata Teh Selfie kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin titip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anak. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah, itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dilekin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatengin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari keluar juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus kenapa mau Dari aku Bang? Ya. Sudah ya, berarti cukup ya. Bang, Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasihkan dari ibu kandung atau Bang? Itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kandung 2001. Itu udah 1 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Oh, oke. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus sedikit berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau situ tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Nah, lama deh. Ya, itu ya teman-teman mati lahir mati. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selfie duduk dua. Mbak Selfie sini dulu Mbak. Mbak Selfie sini, Mbak Selfie. Mbak duduk Mbak. Maju aja Mbak. Duduk dong Kak. Mbak Selfie. Mbak Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja Mbak. Mbak Selfie duduk aja nih. Istirahat dulu Mbak. Saya ada tisu Mbak. Ada tisu Mbak. Mbak Selfie. Ini Mbak masuk TV nih Mbak. Mbak Selfie duduk Mbak. Mbak ini duduk Mbak. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Teh duduk aja Teh. Bentar aja Mbak. Bentar Teh. Bukan kantor dia ini.
Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya kan nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Gimana Mbak? Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya Mbak dan pengadilan. Makanya kan kita bilang. Kita harus melangkah, kita mesti hati-hati. Kita selalu bilang sama Selfie, kita memediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang kekeh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Ayo udah belum Mbak, bentar Mbak, duduk dulu Mbak. Kalian biar di luar aja di luar. Ya, kalau nggak di luar ayo. Rumah orang loh. Ini kan kita bincang loh. Kita bicara aja dulu. Ya, ayo Mbak, di luar Mbak. Mas keluar Mbak di KFC aja yuk. Di KFC. Mbak Selfie semangat. KFC. Kalian ya kayak. campur aja lagi. Akur nih. Saya tarik dong keluarnya. Tantang undang nih. Cuma dapat ngapa? Nah, tapi kalian nanya kan ya? Iya, kalian nanya. Maaf. Ada motor, maaf. Assalamualaikum. Amin. Udah janjian apa? Ada di blog ya. Ini Bang Daus sendiri atau rumah orang tuanya? Bang Alfi. Assalamualaikum, Omi. Lalu aku lupa makan. Oh iya. Mama nyempil. Kelas motor. Kita kemana sih dari sana? Biarin aja deh. Nambut sini aja ayo. Guys, bisa. Udah kue ya buat kita ya. Langsung aja, langsung sini. Tinggal rumah Daus aja di sini. Kemana Mbak? Sewa nggak sih Mbak? Gini Mbak, orangnya di sini. Hotel sini Pak. Sebelumnya udah naik. Jangan di warung banyak. Jangan di warung yuk. Dari tadi ke. Sabar, nggak akan kemana-mana. Sabar aja bro. Agak munduran dikit. Solok dulu. Yuk mundur yuk. Solok dulu. Iya nunduk. Bang Dino, tapi munduran dikit. Mana? Ini. Sorry. Tanya mana tanya? Saus nak buat biar samping nah. Apa? Itu tuh, lem mineral harus kita angkat. Kis. Cek udah. Oke. Mbak Selfie menanggapi dulu preskon kemarin Daus yang membantah semuanya gimana? Membantah soal apa ya? Pertama selingkuh. Itu kan udah diperjelaskan ya sama kuasa hukum.
Jadi saya udah nggak mau menjelaskan isi lagi karena kemarin kan udah dijelasin sama Bang Acong ya. Jadi udah nggak usah dibahas perselingkuhan lagi. Ada rasa kecewa nggak ketika itunya dibantah sama Bang Daus sendiri apa yang diucapkan? Ya kan kembali ke dirinya ya. Mungkin namanya nggak mungkin lah dia ngaku di umum karena penjara nanti penuh kalau ngaku kan gitu. Kak datang hari ini ternyata nggak ada orang di rumah. Ya makanya katanya sih udah dari 4 hari yang lalu. Aku tanyain sama katanya warung katanya udah 4 hari yang lalu udah nggak di rumah. Gimana mau ngambil? Nggak selama ini komunikasi kayak gimana sih? Ceritanya gimana? Di blog nggak bisa ngomongin anak juga kan. Ngomongin mama handphonenya? Kemarin sempat ngomong apa WhatsApp mertua juga kan, orang tua saya nggak ada respon, di telepon juga nggak diangkat. Terus mama juga nggak sempat WA ke Daus juga nggak ada respon juga, WA nggak dibales. Artinya sebelumnya ini udah Rabu kan ya, berarti dari Kamis ya. Kemarin tuh hari Sabtu kan itu, kan dari hari kayaknya Jumat kemarin deh, dari hari Jumat itu sampai sekarang. Berarti sampai seminggu ya Mbak Selvi ya? Jadi sejak perseteruan itu posisi Mbak Selvi sendiri sama anak-anak seperti apa sih? Kalau anak sih baik aja, karena memang akunya udah niat untuk menggugat, akhirnya anak dibawa. Itu bilangnya sih kangen, cuman ini udah bosan. Berarti hari ini benar-benar ya maksudnya Salah ngomong kalau itu. tapi kecewa nggak sih kan maksudnya udah jauh-jauh ke sini kan kakak ada tenaga uang juga tapi tidak ketemu gitu sama anak. Kecewa pasti kecewa. Gimana udah nggak ada orangnya, kesini jauh-jauh jemput Al. Tapi dibilang anaknya sendiri anak adopsi, kecewa nggak sih Kak? Mah, oh itu nggak ada orang. Dia pasti diserang. Sini ajak masuk kan? Ajak masuk. Sini Bu. Di samping Dasil ya. Mas ini mah. Sini Bu. Selain di sini saudaranya mungkin ada lagi di tempat lain gitu, Mbak Selvi. Ada, cuman nggak mungkin di sana. Ada sih di daerah situ Citayam, tapi kayaknya nggak ada di situ juga pasti. Ini kayaknya pergi ini dia. Mencurigai bahwa memang ada dibawa ke sananya atau gimana sih Mbak? Kemarin terakhir ada yang ngabarin dia diajak ke itu acara. Oh, diajak ke acara keluarga berarti ya? Tapi persetujuan dibawanya berapa lama nggak disebutin berarti ya Pak? Enggak. Itu kapan sih persisnya dibawa? Ketika kalian lagi Itu 4 hari yang lalu tuh, 4 hari Jumat kalau nggak salah. Jumat kemarin. Iya. itu ketika kalian lagi pisah atau gimana? Emang lagi emosi aja kali ya. Akhirnya mungkin kaget, shock juga kan aku ngegugat itu, makanya anak dibawa gitu. Dibawanya diem-diem? Enggak diem-diem, ada mama, ada ayah kok saksinya di situ. Itu juga ngambilnya juga bilang ya mau bawa dulu kangen udah lama nggak ketemu gitu. Sampai akhirnya memutuskan Kak Selvi untuk ngayain dibawa sama Bang Daus Aku sendiri. nggak ngiyain, langsung dibawa aja daripada berdebat, udah bawa aja dulu gitu. Temen bilangnya kangen ya, mau diajak jalan atau? Iya mungkin buat hiburan dia sedih juga kali, makanya dibawa dulu. Mbak Selvi hampir Poisel, kemana Daus? Daus kemana? Tahu. Miss kata yang tahu mah nih. Saya mah dari yang habis itu nggak tahu main-main. Kalau acara Dina. Yang acara Dina nggak main-main. Yang acara Dina saya nggak main-main. Oh ya gitu. Jadi nggak tahu. Mbak Selvi, berarti di rumah hanya sisa pakaian. Udah dibawain baju. Oh iya, udah dibawain semua sama saya. Baju Al juga, baju saya udah nggak di situ kan, udah nggak sama Daus. Oh sudah. Enggak di tempat Mbak Selvi sendiri? Ada baju. Ketika melihat baju Al gimana? Sedih lah rasanya, kangen juga kan. Sendiri ya Mbak. Tapi waktu Mbak Selvi ngajak keluar dari Daus itu memang sengaja pergi, emang seperti apa sih, memang sudah memutuskan untuk gak balik lagi dari rumah atau gimana Mbak Selvi? Nggak ngerti juga sih, bilangnya cuma kangen, tapi nggak tahu, nanti kita tunggu aja lah di mediasi gimana baiknya. Mbak Selvi kan sebagai seorang ibu,
hampir 6 hari yang ketemu, kan pasti ada rasa Kangen. ibu pasti ada batinnya sama anak. Apa yang sekarang dirasakan Mbak Selvi? Kangen nggak pasti, nggak mungkin nggak kangen. Kan tiap hari juga sama dia kan, ngurusin. Video call gitu atau gimana? Telepon sama sekali nggak ada. Di blok. Cuman ibunya doang kan aku ada komunikasi, nggak ada komunikasi walaupun berteman juga nggak ada komunikasi. Coba aja getok lagi anak. Yuk, aja aja. Getok lagi siapa tahu dia di atas apa gimana. Mbak Selvi, ketika melihat pakaian Al, apa sih yang kangenin dari Al sendiri? Kangen lah semuanya, bukan dari pakaian doang. Lagi aktif-aktifnya kan umur segitu, 1 tahun mau 1 tahun 4 bulan. Tuh ayah cucu ya. Jauh-jauh lo kesini sama orang tua juga kan, sama saudara, maksudnya biar clear deh gimana caranya mau diambil anaknya gitu. 1 tahun 4 bulan udah bisa ngomong apa aja sih perkembangannya? Sepanjang dipegang atau diasuh sama Mbak Selvi ya? Iya, Udah bisa apa aja? ya bisa manggil bunda gitu. Kangen dipanggil bunda, suara bunda itu ya? Itu Kak, itu dibuka kan? Enggak, tangannya doang. Tapi gerbangnya kok nggak dikunci ya, anehnya. Buat nyalain lampu kalau malam. Ini pada jadinya Sampai berpengaruh sakit mungkin Mbak Selvi. sebenarnya kurang sehat beberapa hari, lagi demam aja kan, nggak selesai. Tapi terakhir komunikasi sama Daus gimana Mbak? Setelah Mbak Selvi. Ya itu pas aku pamit izin tuh aku mau menggugat, aku mundur, itu aja sih. Dari situ udah nggak ada komunikasi. Balasan dari Mas Daus sendiri apa Mbak? Ada balasan? Nggak ada balasan. Kok memastikan aja sih anak dibawa sebelum gugat? Sebelum gugat kan emang kemarin cuman ini doang kan, surat kuasa doang, belum nyampe ke pengadilan. Kemarin tanggal berapa sih gitu ya? Tanggal berapa sih yang ngasih gugatan itu? Hari Senin. Senin itu, iya. Itu kan berarti sebelum gugatan dong. Berarti cuman kan aku cuman bikin apa? Lampirin surat kuasa doang ke Bang Acong. Terus kan untuk mengambil anak mungkin nggak ada surat hak asuhnya sendiri Pak. Belum tahu, makanya nanti aku serahin aja lah ke pengadilan. Kapan menempuh ini kasih minta bantuan sama lembaga kayak KPAI sendiri mungkin untuk dipertemukan? Kayaknya sepertinya itu deh. Bang Acong mau melanjutkan ke KPI ya? KPAI. Iya, KPAI itu. Maksudnya meminta bantuan sendiri untuk Mengambil anak. ada mediasinya segala macamnya gitu Mbak. Mungkin serahin aja sama kuasa hukum. Terus Dan dari berjuang itu buat nggak anak. didampingin pengacara juga? Belum. Kebetulan Bang Acong lagi ya keluar kota, jadi nggak bisa dampingin. Aku didampingin sama orang tua, sama saudara juga. Mbak ini kan mungkin sebagai ibu sambung dekat dan juga nalurinya walaupun bukan dari rahim Mbak Selvi sendiri, jadi seperti apa sih Mbak kedekatannya dengan anak sendiri? Omongannya sedih aku, beneran. Kak, tapi kan dari Kak Daus bilang menanyakan surat-surat kalau Kak Selvi sendiri mau mengambil anak. Ini gimana kamu? Makanya nanti Bang Acong aja lah yang jelasin ya, kuasa hukum. Aku nggak mau banyak ngomong juga kalau soal itu. Aku kan tujuannya di sini cuma mau jemput Al. Aku niatnya juga baik. Aku perjuangin buat Al kesini gitu. Pasti ya mungkin yang bikin Mbak Selvi sendiri untuk Jauh-jauh aku dari orang juga kan. Sebelumnya juga ayah udah sempat kesini. Ayah Anda sudah sampai. Dari Mbak Selvi, aku nggak mau salah ngomong, nggak mau ngomong apa-apa. Tapi memang ada adopsi atau apa? Tanya aja langsung nanti sama Bang Acong atau sama Dausnya langsung aja. Kalau mungkin caranya dia begitu biar aku media gimana nggak boleh diambil kali Alnya, kan kita nggak tahu ke depannya. Tapi kan maksudnya Mbak Selvi yang melahirkan Al sendiri kan? Ya kalian tahu sendirinya gimana. Jadi dari pihak Kak Daus yang hal tersebut, kalau dari Kak Selvi sendiri seperti apa? Iya, kalau dari Kak Selvi sendiri kan kita statement dari pihak Kak Daus sendiri. Kalau dari kakak sendiri menyikapinya gimana disebut kalau itu anak adopsi? Tahu deh, kecewa aja udah intinya.
Bang Ben, kalau Mas Daus melihat ini kan banyak teman-teman di media, ada yang sampai menyebut Ya pokoknya pulang dulu sini ke rumah. Aku nyamperin jauh-jauh ke sini cuma mau lihat Al, mau ngambil Al. Itu aja tujuannya, nggak yang mau gimana-gimana, nggak mau ada perdebatan juga. Kita kesini juga baik-baik sama orang tua juga. Jauh malah kesini nggak ada orang kan. Dan ini kalau misalnya berpisah, Al ada di Mbak apa di? Ya seharusnya kalau umur segitu kan masih di ibu kan. Makanya nanti aku serahin aja mau Bang Acung lah, nggak mau banyak ngomong juga itu. Kak bakalan mau adain pertemuan antara keluarga nggak sih supaya ini bisa lebih clear dan nggak jadi keributan? Mediasi maunya kayak gitu. Tapi mau gimana, kita kesini aja nggak ada orang kan. Tapi mungkin dari saudara kakaknya apa adiknya abangnya apa ada cuma ke situ nggak ada orang Kak. Aku kemarin udah ke rumah saudaranya juga nggak ada orang. Asalnya Bang Daus ini yang tinggal siapa aja? Orang tuanya, adiknya sama kakaknya aja bertiga. Dari mereka nomor-nomornya masih di blok semua atau masih bisa? Kayaknya aku di blok juga deh. Cuma ibunya doang itu ada sama kakaknya. Langsung udah coba mungkin udah coba hari sekarang aku udah cobain hubungin nggak diangkat. Oh tapi tetap sekali lagi. Boleh nggak ke depan kita? Langkah selanjutnya dalam waktu dekat ini akan bertemu lagi, nggak akan datang ke sini lagi untuk ya nanti diusahakan ya, insya Allah. Kak, berarti untuk Al sendiri, kakak akan mengusahakan datangnya atau seperti apa kan nantinya Kak? Ya nanti kita urus lah bareng-bareng ya, apalagi ini juga belum selesai kan, persidangan juga belum berlanjut, mediasi juga belum ada. Paling nanti aku selain ke Bang Acong lagi gitu, yang syukur-syukur biar cepet sidang juga gitu kan. Emang kapan Kak sidangnya tanggal berapa? belum ada jadwal? Ini minggu-minggu ini deh insya Allah. Oh udah ada jadwalnya berarti? Ya kemarin udah diterima kan perkaranya. Kayaknya minggu-minggu ini kata Bang Acong gitu. Sepertinya Mbak Selvi udah siap nih untuk harus siap lah demi Al juga kan. Ya bismillah aja, doain aja yang terbaik ya. Mobil apa buat Bang Daus sendiri? Mungkin nanti Bang Daus nonton atau seperti mau menyampaikan apa yang mau disampaikan sama Bang? Udah itu aja, pokoknya kita baik, aku berpisah baik-baik. Kalau memang banyak yang salah ya tolong dimaafkan, namanya manusia kan masih ada rasa hilaf juga. Udah damai aja lah buat semuanya lebih baik. Nafkah sendiri selama pernikahan? Aku nggak minta gono gini kok, yang penting udah balik aja ke aku itu aja. Berarti yang diminta hak asuh anak aja ya Kak? Kak Selvi tapi percaya nggak sih maksudnya pernyataan perihal adopsi gitu sampai kaget aku aja baru denger loh ini. Kok ngomong statementnya kayak gini gitu. Udah biarin dah, terima aja deh mau ngomong kayak apa juga. Bareng juga bilang katanya aku yang lah zolimi dia, zolimnya di mana? Iya, biarnya langsung aja. Coba kalau mau jelas biar aku nggak mau pusing ngomong. Enggak, soalnya kalau dari Bang Dausnya soalnya bilangnya kan adopsi, kalau dari Kak Selvinya sendiri. Buktiin aja dulu kalau emang dia ngomong kayak gitu. Sama aja dia menjelekkan anaknya dong kalau kayak gitu. Jadi berarti memang maksudnya sekali lagi memang lahir dari rahimnya Mbak Selvi untuk Al. Iyalah masa rahim teman aku. Ya. Berarti dia anak kandung. Ya, tapi kalau kenapa pokoknya nanti semuanya ada di persidangan. Nanti yang menjawab itu kan persidangan, mediasinya semuanya. Aku di sini nggak mau banyak ngomong, udah itu aja. Kesini niatnya cuma mau ngambil Al, udah itu. Mau damai, mau ngambil Al dengan cara baik-baik, tapi kan zong sampai sini nggak ada orang. Pokoknya kalian doain aja lah, aku udah pusing beneran, capek. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kita mungkin membuat kasih sampai sekarang tergantung. Kemana? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek banget terus. Buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit kan.
Bele. Pulang aja. Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Setiap hari kan sekarang dia mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Mbak Selvi? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri itu orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan nama siapa aja, namanya umur segitu, buat ibu, siapa aja dia. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan untuk ambil di sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen jantung dan Kita tuh satu. Di sini apa? Di sini. Assalamualaikum. Nah, pintu samping. Masuk. Berarti hari ini kecewa ya? Kecewa mulu. Tidak. Udah yang pamit ya. Ya, terima kasih. kecewa udah berjam-jam ya tuh nonton. Sobat lagi kan ini. Nggak bisa keluar. Kamu tuh iya mantap. gambar persiapan. Jangan dideketin, Jum. Ya, cuma handphone. Bang. Lu masih butuh ya? Aku mau jalan dulu apa? Aku mau jalan. Kamu jalan dulu. Tuh belakang lu. Mana sih? Tapi. Oh, sudah ini gue. Lepas gue lepas. Bilang Pulang. Enggak. Nyalain dulu. Enggak pakai ini buat live today. Ah, udah. Iya. Ntar ya, motor mau keluar ya. coba aja ke sana. Coba aja kalian dulu aja ke sana ke Bela Kasa. Nah, kenapa harus ambil bersama? Kamu kan pesen grab. Tapi nggak bakalan dimasukin sama satpam. Nggak boleh, kemarin diusir sama satpam. Udah nggak bisa masuk ke dalam. Dia cerita. Sama. Di
Tadi kan. Kalau mau selfie sama saya mas, Lu kemana sekarang? Om, makasih. yang mau disampaikan itu buat Daus. Ibu, tapi dengar kabar katanya Daus nggak sopan sama orang tua dari Selfie. Apa benar, Bu? Ibu ke kanan dikit, Bu. Sorry, tadi God, Bu. Seperti apa, Bu, mungkin tanggapannya? Seberapa menyakitkan sih, Bu? Mungkin ada ucapan Daus kah atau sikap Daus Mini yang melukai perasaan Ibu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Bener nggak Bu, katanya Daus kurang hormat Bu sama mertua Bu, sama Ibu, sama Bapak? Ibu ke kanan dikit, Bu. Hati-hati, Bu. Ibu siapa namanya, Bu? Udah yuk, lepas aja. Siapa, Bu? Kangen cucunya, Bu. Gimana? Bapak nggak sebelum Bapak nanya? Lupain aja, Bu. Seperti Jaya. Kasih ya Bu. Kanan dulu. Foto dulu yuk. Ya, kasih bantal dulu, kasih bantal. Nah, aman. Bang Daus. Ini Bang Daus. Bang Daus. Bang Daus, sebelah kiri Bang Daus. Kiri Bang Daus. Oh iya, maaf ya. Kiri atas Bang Daus. Bang Daus kiri atas Bang. Kiri atas Bang Daus. Nah. Kiri bawah Bang. Kiri bawah Bang. Bang Daus. Kiri sedikit. Bapak siapa nih? Ayo, Ija, tengah aja. Yuk, tengah aja. Ija, tengah dulu. Di sini. Ya, sih. Ayo mulai. Mulai. Yuk. Belum. Oke, kita mulai ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat semua kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkawinan Selfie dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi,
Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Siap, terima kasih. Ini Jembak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya dan juga dari beberapa teman-teman juga. Dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layani satu-satu nggak ada habisnya gitu. Ini juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang ngundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Tak lahir batin ya Bang ya, bukan yang ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan kita mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya kan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Syafi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, kan? iya. Itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan. Ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itulah kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya itulah yang masalah rokok lah, inilah itulah kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Tahu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang. Ya kan, ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Dan kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan. Dan juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya kan. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang.
dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga. Nggak pernah ada, ya kan? Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang. Ya kan, satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi. Kan gitu, kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua? Kan gitu, ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu, aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, anak tapi saya ngurusin ibu kandung. Ngurusin anak itu dari bayi, Pak. Ibu kandung. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya kan? Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Iya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita ketemu Al itu aja, mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak, aku ketemu sama anak sendiri, Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu, gitu loh. Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Sini saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Iya. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Bener kan nih? Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, kan sudah diproses pengadilan. Sudah diproses. Tapi saya mau ketemu kami. Iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sapi. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama jangan kita mau buka Al. Tapi ngerti Teh, tapi sampai tujuannya ke sini mau ketemu Al itu aja. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selfie. Kan Teteh sudah pesan ke Selfie. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selfie atau kalian. Selfie adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh nggak bisa Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selfie, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begini. Betul, walaupun ada apa aja. Kita kan sampai kesini tujuannya iya. ketemu Nanti berapa hari ya. Nanti kita kan itu kan tapi sudah. Tapi usah ke rumah Daus, Daus juga nggak ada kan. Kan Selfie kan sama Teteh kan menanyakan, Teh, tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus.
Karena kan emang harus ikut daus, nggak ada yang jagain, kan dibawa kabur. Setiap hari teh kan sapi juga ada usahanya teh Iya, ke rumah paham, daus paham, kemarin paham. teh. Makanya kan Tete udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah ya, sudah cukup ya. Semuanya. Sudah ya. Thank you. Thank you. Thank you, Bang. Bang, mau nanya? Apa tuh? Udah lanjut, tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Q&A aja dulu, Bang. Bang yang sejak jalan Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. Lima Bang, udah 5 Bang, udah jalan tengah itu Bang. 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan aku. Oke. 5 pertanyaan aku. Bang, Bang, pertama Bang, mungkin buat Bang Daus nih, ini menurut Abang sih, ini kan kali kedua Abang ya? Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya, kalau nggak salah. Nah, apa namanya, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa, kan begitu ya. Oke, siapa lagi? Yang di sana jangan ditanya tuh. Bang, tadi kan bilang katanya si anak itu punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah bagus? Koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan, karena dialah yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya, Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuh. Ya. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan-kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan-kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke, Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke penyidik. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kalinya? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu keramat. Gitu loh. Itu yang Daus keramat. Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang, maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Ini ngapain tadi, dan teman-teman kan lihat ada yang ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Itu kata Teh Selvi kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu, atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah, amanat. Amanat. Amanat gimana? Kalau kalian tugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Pastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh.
mau ngapain kok di satu sama lain saling jelekin, buka-buka aib, kan gitu. Ya kan kayak egoisan, buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja, didatangin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari kemarin juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah, pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus, kapan mau Jadi, Bang? ya. Ketemu sama Sudah ya, berarti cukup ya. Cukup ya. Udah berapa lama nggak ketemu anak? Dikasih dari ibu kandung Pak. Berapa lama Kak Selfie? Itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001 ya. Anak 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Punya ibu kandung. Oh, oke. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya Iya. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus saya kira udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Ya, iya teman-teman, maafin lah ya Pati. Iya Bang. Drama. Sini dulu Mbak. Medi, tunggu Medi. Munduran dong Bos. Maju aja Mbak. Duduk dong Kak. Mbak Selfie. Mbak Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja Mbak. Mas Elvi duduk aja nih, masuk TV nih. Saya temenin Mbak. Misi Mbak. Mas Elvi, ini Mbak masuk TV nih Mbak. Mas Elvi duduk Mbak. Baik duduk Mbak. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Duduk aja deh. Bentar aja Mbak. Keluarganya Selfie kan minta di pengadilan. Nah nanti dari pihak Daus mungkin itu di pengadilan udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu tadi. Iya kan, Pas datang. karena kan ada statement dari keluarganya Selfie itu di pengadilan. Iya. Makanya ya Lama teh nungguin pengadilan. betul. Makanya kan kita bilang kita harus melangkah, kita mesti hati-hati dalam melangkah. Kita udah selalu bilang sama Selfie, kita memediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus ataupun ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang utuh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Baik, Mak, ya udah. Mbak, bentar Mbak. Tunggu Mbak. Biar di luar aja di luar aja. Ini kan orang loh. Ini kan ada Bang Ican loh. Mas Selfie semangat. Cing, kalian ya kayak. Udah akur aja. Akur nih. Masih ini. Bang
Ya, maksudnya biar kita bicara Al itu aja, mau ketemu Al. Anak Daus Mini yang diributkan istri ternyata titipan orang. Insang Nasrudin, kuasa hukum Daus Mini, secara mengejutkan menyebut Muhammad Fatih Alfirdaus bukan hasil pernikahan kliennya dengan Selvi Hana Wijaya. Ia menegaskan pernikahan Daus Mini dan Selvi Hana tidak dikaruniai anak biologis. Pernikahan Daus Mini dan Selvi tidak memperoleh anak dilahirkan secara biologis, sehingga anak sama Daus ini semata-mata anak titipan, kata Insang Nasrudin, kuasa hukum Daus, dalam jumpa pers di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Insang menilai sikap Selvi di luar batas normal lantaran sang anak masih memiliki ibu kandung. Daus Mini dianggap memiliki amanah untuk mengurus anak tersebut. Notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan seolah-olah dibuat drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, terangnya. Kemudian adanya masalah tersebut membuat Insang kecewa dengan sikap Selvi yang belakangan kerap membicarakan masalah anak ke publik. Selain itu, Selvi dianggap telah menggiring opini berlebihan soal prahara rumah tangga keduanya yang belum tentu benar adanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini maka memberikan. Kenapa harus diperebutkan seolah sebuah drama bahwa anak ini dari perkawinan Selvi? Saya itu enggak benar, semuanya ini adalah fakta, pungkas Insang. Kompak lo ya? Hampir banget dah. Ya, abang di situ, Daus di tengah. Ambil kursi satu lagi, Bang. Oh, itu Dausnya nggak ya. Foto dulu, Bang. Ya. Foto dulu. Daus foto dulu. Apa? Oke. Bang Daus. Foto dulu, Bang. Daus. Kanan dulu, Bang. Ya. Di foto dulu yuk. Ya, kasih bantal dulu, kasih bantal. Nah, aman. Bang Daus. Sini Bang Daus. Bang Daus. Bang Daus kiri, Bang Daus. Bang Daus, sebelah kiri Bang Daus. Sini, Bang. Kiri, Bang. Kiri, Bang Daus. Oh iya, ya. Kiri atas Bang Daus. Bang, kiri, Bang. Kiri atas Bang. Kiri atas Bang Daus. Nah. Kiri bawah Bang. Kiri bawah Bang. Bang Daus. Kiri. Satu. Taruh di sini. Apa harus siapa ini? Udah, ayo Ija tengah aja, Ija tengah aja, Ija tengah dulu, di sini. Ya, kesini. Ayo mulai, Bang. Ayo mulai. Yuk. Iya. Oke, kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan. Sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan
anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama? Menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layanin satu-satu nggak ada habisnya gitu. Dan juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasannya Daus tidak beradab. Gini loh, yang beradabnya dalam hal apa nih bang? Kan ya, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus sudah beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang ngundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan Allah. Ini kan mau klarifikasi ya bang ya. Ya kan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Safi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh ya. Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat yang mengasihkan, anggap ada orang tua itulah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah, itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa? Gitu loh. Buat apa? Nggak ada habisnya gitu loh. Tahu juga yang diributin apa? Kan dianya kan pengen pisah, ya bang ya. Kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang. Ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Kan kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan, dan juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu, dengan adalah
kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya, dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulang ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku mau ketemu Pak. Masa nggak boleh sih Pak aku ketemu sama Marek sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Gitu kan? Iya kan? Saya jauh-jauh Pak kesini saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi Mi. Bener kan Mi? Pada saat itu orang tua Selvi dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selvi berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selvi juga udah berusaha ke rumah Daus, Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu, Teh, ya Allah. Tapi Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Selvi Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama saya. Jangan kita membuka-buka hati. Tapi ngerti Teh, tapi Selvi tujuannya di sini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu, Selvi, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selvi. Tahu itu, Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selvi, sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selvi. Kan Teteh sudah pesen ke Selvi. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selvi atau kalian. Selvi adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh tahu nggak bisa Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selvi, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Walaupun ada apa adanya. Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Teh. Udah berapa hari nggak ketemu Teteh. Nanti kan itu kan tapi kan udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Gimana mau ketemu sama Al? Selvi kan bilang sama Teteh kan, menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Selvi kesini kamu jangan wajar Teh. Nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan, Selvi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini.
Ya sayang ya, sabar ya. Iya, Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, cukup ya. Semuanya. Udah ya. Thank you. Thank you Bang. Thank you Bang, bang mau nanya kok. Apa tuh? Yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab. Tanya jawab aja belum bang. Tanya jawab belum. Tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Belum ditawarin. Belum ditawarin. Enggak bang yang sejak yang drama banget. Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 bang. 5 lah. 5 bang. Kan baru sedikit bang 5 responnya. pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir. 5 pertanyaan oke. Bang, bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut abang sih ini kan kali kedua abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Oke, apa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini lagi. Bang tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan, karena dialah yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuh. Ya. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan dasar. Ya, kami akan berikan kejutan kita. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan? Kalau buat mediasi, gimana nantinya ya? Nanti kami nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke Ujang. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, kan? Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu loh. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istilahnya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya beli tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Gitu, habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutnya tadi. Habis sholat, habis ibadah. Kan gitu. Itu kata Teh Selvi kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, kutip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anak. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah, itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dilekin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya.
Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single fighter. Itu aja. Didatengin, serudukan. Emang mami apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari Tuhan juga, ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus, kenapa mau aku Bang? Ya. Udah ya, udah cukup ya. Bang, Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasih dari ibu kandung kata? Bang, itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kandung 2001. Itu udah 1 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Oh, oke. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus, udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus, sedikit terakhir Bang. Oke ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Nah, selamat ya. Ya, itu ya teman-teman, mati lahir batin. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selfie duduk dulu, Mbak. Mbak Selfie sini dulu, Mbak. Mbak Selfie sini, Mbak Selfie. Mbak duduk, Mbak. Maju aja, Mbak. Duduk dong, Kak. Mbak Selfie. Mbak Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja, Mbak. Mbak Selfie duduk aja nih. Istirahat dulu, Mbak. Saya di sini, Mbak. Di sini, Mbak. Mbak Selfie. Ini Mbak masuk TV nih, Mbak. Mbak Selfie duduk, Mbak. Mbak ini duduk, Mbak. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al, Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Teh duduk aja, Teh. Bentar aja, Mbak. Bentar aja, Teh. Keluarganya Selfie Bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu tadi. Gimana, Mbak? Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya Mbak dan pengadilan. Makanya kan kita bilang kita harus melangkah, kita mesti hati-hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita bermediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Dalam ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang kekeh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Mbak, bentar Mbak, duduk dulu Mbak. Kalian biar aja di luar. Ya, nggak apa-apa di luar, ayo. Rumah orang nih. Iya. Ya, ayo Mbak, di luar Mbak. Mas keluar Mbak di KFC aja yuk. Di KFC. Mbak Selfie semangat. KFC. Kalian ya kayak? Campur aja lagi. Akur nih. Udah tarik dong keluarnya. Tantar undang nih. Dapat ngapa ya? Nah, tapi Karina nanya kan ya? Iya, Karina nanya. Maaf. Ada motor, maaf. Assalamualaikum. Amin. Udah janjian apa? Ada di blog ya. Bang Alfi. Assalamualaikum, Omi. Lalu aku mau makan. Oh iya.
Mama nyempil. Kelas motor. Ada angkat. Kita kenal sih dari sana. Biarin aja deh. Tahu sini aja kayak. Biasa. Udah buah ya buat kita ya. Langsung aja, langsung sini. Tinggal rumah daun aja sini. Kemana Mbak? Sewa nggak sih Mbak? Di sini Mbak ada orangnya di sini. Mozzarella sini Pak. Sebelumnya udah naik. Jangan di warung banyak. Jangan di warung yuk. Dari tadi ke. Sabar, nggak akan kemana-mana. Sabar aja bro. Agak munduran dikit. Solok dulu. Yuk mundur yuk. Solok dulu. Iya nunduk. Bang Dino. Tapi munduran dikit. Mana? Ini. Sorry. Saya mana saya? Saus nak buat biar samping nah itu. Apa? Itu tuh lem mineral harus kita Cek udah. Mbak Selvi menanggapi dulu preskon kemarin Daus yang membantah semuanya gimana? Membantah soal apa ya? Pertama selingkuh. Itu kan udah diperjelaskan ya sama kuasa hukum. Jadi saya udah nggak mau menjelaskan isi lagi karena kemarin kan udah dijelasin sama Bang Acong ya. Jadi udah nggak usah dibahas perselingkuhan lagi. Ada rasa kecewa nggak ketika itunya dibantah sama Bang Daus sendiri apa yang diucapkan? Ya kan kembali ke dirinya ya. Mungkin namanya nggak mungkin lah dia ngaku di umum karena penjara nanti penuh kalau ngaku kan gitu. Kak datang hari ini ternyata nggak ada orang di rumah. Ya makanya katanya sih udah dari 4 hari yang lalu. Aku tanyain sama teteh warung katanya udah 4 hari yang lalu udah nggak di rumah. Gimana mau ngambil? Kalau Nggak selama ini komunikasi kayak gimana sih? Ceritanya gimana? Di blok. Nggak bisa hubungin anak juga kan. Hubungin mama handphonenya? Kemarin sempat ngomong apa WhatsApp mertua juga kan, orang tua saya nggak ada respon, di telepon juga nggak diangkat. Terus mama juga nggak sempat WA ke Daus juga nggak ada respon juga, WA nggak dibales. Artinya sebelumnya itu udah Rabu kan ya, berarti Kamis ya. Kemarin itu hari Sabtu kan itu, kan dari hari kayaknya Jumat kemarin deh, dari hari Jumat itu sampai sekarang. Berarti sampai seminggu ya Mbak Selvi ya? Jadi sejak perseteruan itu posisi Mbak Selvi sendiri sama anak-anak seperti apa sih? Kalau anak sih baik aja, karena memang akunya udah niat untuk menggugat, akhirnya anak dibawa. Itu bilangnya sih kangen, cuman ini udah bosan. Berarti hari ini benar-benar yang maksudnya salah ngomong kalau itu. Tapi kecewa nggak sih kan, maksudnya udah jauh-jauh ke sini kan, kakak ada tenaga, uang juga, tapi tidak ketemu gitu sama anak. Kecewa, pasti kecewa. Gimana udah nggak ada orangnya, kesini jauh-jauh jemput Al. Tapi dibilang anaknya sendiri anak adopsi, kecewa nggak sih Kak? Mah, oh itu nggak ada orang. Dia pasti diserang. Sini ajak masuk kan, ajak masuk. Sini Bu. Di samping Dasil. Mas ini mah. Ini Bu. Selain di sini saudaranya mungkin ada lagi di tempat lain gitu Mbak Selvi?
Ada, cuman nggak mungkin di sana. Ada sih di daerah situ Citayam, tapi kayak nggak ada di situ juga pasti. Ini kayaknya mau pergi ini dia. Mencurigai bahwa memang ada dibawa ke sananya atau gimana sih, Mbak? Kemarin terakhir ada yang ngabarin dia diajak ke itu acara. Oh, diajak ke acara keluarga berarti ya? Tapi persetujuan dibawanya berapa lama nggak disebutin berarti ya, Kak? Enggak. Itu kapan sih persisnya dibawa? Ketika kalian lagi Itu 4 hari yang lalu tuh, pas hari Jumat kalau nggak salah. Jumat kemarin. Iya. itu ketika kalian lagi apa bisa atau gimana? Emang lagi emosi aja kali ya. Akhirnya mungkin kaget, shock juga kan aku gugat itu, makanya anak dibawa gitu. Dibawanya diem-diem? Enggak diem-diem, ada mama, ada ayah kok saksinya di situ. Itu juga ngambilnya juga bilang ya mau bawa dulu, kangen udah lama nggak ketemu gitu. Sampai akhirnya memutuskan Kak Selvi untuk ngayain dibawa sama Bang Daus Aku sendiri. nggak ngiyain, langsung dibawa aja daripada berdebat, udah bawa aja dulu gitu. Cuman bilangnya kangen ya. Mau diajak jalan atau Iya mungkin buat hiburan dia sedih juga kali, makanya dibawa dulu. Mbak Selvi hampir Bisa kemana Daus? Daus kemana? Tahu. Ini siapa yang tahu mah nih? Saya mah dari yang habis itu nggak tahu saya mah ini. Habis acara Dina. Yang acara Dina nggak main-main. Yang habis acara Dina saya nggak main-main. Oh, yang itu. Jadi nggak tahu. Mbak Selvi berarti di rumah hanya sisa pakaian Udah dibawain baju. Oh iya, udah dibawain semua sama saya. Baju Al juga, baju saya udah nggak di situ kan, udah nggak sama Daus. Oh, ada di tempat Mbak Selvi sendiri. Ada baju. Ketika melihat baju Al gimana? Sedih lah kangennya? rasanya. Kangen juga kan. Belum sendiri ya, Mak. Tapi waktu Mbak Selvi ngajak keluar dari Daus itu memang sengaja pergi, emang seperti apa sih, memang sudah memutuskan untuk gak balik lagi dari rumah atau gimana Mbak Selvi? Nggak ngerti juga sih, bilangnya cuman kangen, tapi nggak tahu, nanti kita tunggu aja lah di mediasi gimana baiknya. Mbak Selvi kan sebagai seorang ibu hampir 6 hari yang ketemu, kan pasti ada rasa ibu pasti ada batinnya sama anak. Apa yang sekarang dirasakan Mbak Selvi? Kangen lah pasti, nggak mungkin nggak kangen. Kan tiap hari juga sama dia kan, ngurusin. Video call gitu atau gimana? Telepon sama sekali nggak ada. Di blog. Cuman ibunya doang kan, aku ada komunikasi, nggak ada komunikasi, walaupun berteman juga nggak ada komunikasi. Coba aja ketok lagi, yuk. Ketok lagi, siapa tahu dia di atas apa gimana. Mbak Selvi ketika melihat pakaian Al, apa sih yang kangenin dari Al sendiri? Kangen lah semuanya, bukan dari pakaian doang. Lagi aktif-aktifnya kan umur segitu, 1 tahun mau 1 tahun 4 bulan. Ayo coba lihat. Jauh-jauh lo kesini sama orang tua juga kan, sama saudara, maksudnya biar clear deh gimana caranya mau diambil anaknya gitu. 1 tahun 4 bulan udah bisa ngomong apa aja sih perkembangannya? Sepanjang dipegang atau diasuh sama Mbak Selvi ya? Iya, Udah bisa apa aja? ya bisa manggil bunda gitu. Kangen dipanggil bunda, suara bunda itu ya? Itu Kak, itu dibuka kan? Enggak, tangannya doang. Oh, nggak berani. tapi gerbangnya kok nggak dikunci ya, anehnya. Buat nyalain lampu kalau malam. Sini ada jadinya. Sampai pengaruh sakit mungkin Mbak Selvi? Ya, kurang sehat beberapa hari, lagi demam aja kan, nggak selesai. Tapi terakhir komunikasi sama Daus gimana Mbak? Setelah Mbak Selvi Ya itu pas aku pamit izin tuh, aku mau menggugat, aku mundur, itu aja sih. Dari situ udah nggak ada komunikasi. Balasan dari Mas Daus sendiri apa Mbak? Ada balasan? Nggak ada balasan. Kok memastikan aja sih anak dibawa sebelum gugat? Sebelum gugat kan emang kemarin cuman ini doang kan, surat kuasa doang, belum nyampe ke pengadilan. Kemarin tanggal berapa sih gitu ya? Tanggal berapa sih yang ngasih gugatan itu? Yang hari Senin. Senin itu, iya.
Itulah berarti sebelum gugatan dong, berarti cuman kan aku cuman bikin apa? Ngampirin surat kuasa doang ke ini Bang Acong. Terus kan untuk mengambil anak mungkin nggak ada surat hak asuhnya sendiri kan? Belum tahu, makanya nanti aku serahin aja lah ke pengadilan. Akan menempuh ini kasih minta bantuan sama lembaga kayak KPAI sendiri mungkin untuk dipertemukan. Kayaknya sepertinya itu deh. Bang Acong mau melanjutkan ke KPI ya? KPAI. Iya, KPAI itu. Maksudnya meminta bantuan sendiri untuk mengambil anak. Ada mediasinya segala macamnya gitu Mbak. Mungkin selain aja sama kuasa hukum. Terus Dan dari berjuang ini tuh buat nggak anak. Didampingin pengacara juga. Belum. Kebetulan Bang Acong lagi ya keluar kota, jadi nggak bisa dampingin. Aku didampingin sama orang tua, sama saudara juga. Mbak ini kan mungkin sebagai ibu sambung dekat dan juga nalurinya walaupun bukan dari rahim Mbak Selvi sendiri, itu seperti apa sih Mbak kedekatannya dengan anak sendiri? Mana sedih aku beneran. Kak, tapi kan dari pihak Daus bilang menanyakan surat-surat kalau Kak Selvi sendiri mau mengambil anak. Ini gimana kamu? Makanya nanti Bang Acong aja lah yang jelasin ya, kuasa hukum. Aku nggak mau banyak ngomong juga kalau soal itu. Aku kan tujuannya di sini cuma mau jemput Al. Aku niatnya juga baik. Aku perjuangin buat Al kesini gitu. Pasti ya mungkin yang bikin Mbak Selvi sendiri untuk jauh-jauh aku dari orang juga kan. Sebelumnya juga ayah udah sempat kesini. Ayah Anda sudah sampai. Dari Mbak Selvi aku nggak mau salah ngomong, nggak mau ngomong apa-apa. tapi memang ada adopsi atau apa? Tanya aja langsung nanti sama Bang Acong atau sama Dausnya langsung aja. Kalau mungkin caranya dia begitu biar aku media gimana nggak boleh diambil kali Alnya kan kita nggak tahu ke depannya. Tapi kan maksudnya Mbak Selvi yang melahirkan Al sendiri kan? Ya kalian tahu sendirinya gimana. Ini dari pihak Daus yang hal tersebut. Kalau dari Kak Selvi sendiri seperti apa? Iya, kalau dari Kak Selvi sendiri kan kita statement dari pihak Daus sendiri. Kalau dari kakak sendiri menyikapinya gimana disebut kalau itu anak adopsi? Tahu deh, kecewa aja udah intinya. Mbak Min, kalau Mas Daus melihat ini kan banyak teman-teman di media, ada yang sampai menyebut tadi kan Ya, pokoknya pulang dulu sini ke rumah. Aku nyamperin jauh-jauh ke sini cuma mau lihat Al, mau ngambil Al. Itu aja tujuannya, nggak yang mau gimana-gimana, nggak mau ada perdebatan juga. Kita kesini juga baik-baik sama orang tua juga. Jauh malah kesini nggak ada orang kan. Dan ini kalau misalnya berpisah, Al ada di Mbak apa di? Ya, seharusnya kalau umur segitu kan masih di ibu kan. Makanya nanti aku serahin aja sama Bang Acong lah, nggak mau banyak ngomong juga itu. Kak bakalan mau adain pertemuan antara keluarga nggak sih supaya ini bisa lebih clear dan nggak jadi keributan? Mediasi maunya kayak gitu. Tapi mau gimana? Kita kesini aja nggak ada orang kan? Tapi mungkin dari saudara kakaknya apa adiknya abangnya apa ada Cuma ke situ nggak ada orang Kak. Aku kemarin udah ke rumah saudaranya juga nggak ada orang. Asalnya yang di sini yang tinggal siapa aja? Orang tuanya, adiknya sama kakaknya aja bertiga. Dari mereka nomor-nomornya masih diblok semua atau masih bisa? Kayaknya aku diblok juga deh. Cuman ibunya doang itu ada sama kakaknya. Langsung udah coba mungkin udah coba hari sekarang aku udah cobain hubungin nggak diangkat. Oh, Coba boleh sekali lagi. Boleh nggak ke depan kita? Langkah selanjutnya dalam waktu dekat ini akan bertemu lagi, nggak akan datang ke sini lagi untuk ya nanti diusahakan ya, insya Allah. Kak, berarti untuk Al sendiri kakak akan mengusahakan tetapnya atau seperti apa nantinya Kak? Ya nanti kita urus lah bareng-bareng ya, apalagi ini juga belum selesai kan, persidangan juga belum berlanjut, mediasi juga belum ada. Paling nanti aku serahin ke Bang Acong lagi gitu, yang syukur-syukur biar cepet sidang juga gitu kan. Emang kapan Kak sidangnya tanggal berapa? belum ada jadwal. Ini minggu-minggu ini deh insya Allah. Oh, udah ada jadwalnya berarti. Ya kemarin udah diterima kan perkaranya. Nah, ini minggu-minggu ini kata Bang Acong gitu. Sepertinya Mbak Selvi udah siap nih untuk Ya, harus siap lah demi Al juga kan. Ya bismillah aja, doain aja yang terbaik ya. Mobil apa buat Bang Daus sendiri? Mungkin nanti Bang Daus nonton atau seperti Mau apa? menyampaikan apa? yang mau disampaikan sama Bang? Udah itu aja, pokoknya kita baik, aku berpisah baik-baik. Kalau memang banyak yang salah ya tolong dimaafkan, namanya manusia kan masih ada rasa hilaf juga. Udah damai aja lah buat semuanya lebih baik.
nafkah sendiri selama pernikahan. Aku nggak minta gono gini kok, yang penting udah balik aja ke aku, itu aja. Berarti yang diminta hak asuh anak aja ya kak? Kak Selvi tapi percaya nggak sih maksudnya pernyataan perihal adopsi gitu sampai Kaget, aku aja baru denger loh ini. Kok ngomong statementnya kayak gini gitu. Udah biarin dah, terima aja deh mau ngomong kayak apa juga. Bareng juga bilang katanya aku yang lah zolimi dia, zolimnya di mana? Iya, biarnya langsung aja. Coba kalau mau jelas biar aku nggak mau pusing ngomong. Enggak, soalnya kalau dari Bang Dausnya soalnya bilangnya kan adopsi, kalau dari Kak Selvinya sendiri. Buktiin aja dulu kalau emang dia ngomong kayak gitu. Sama aja dia menjelekkan anaknya dong kalau kayak gitu. Jadi berarti memang maksudnya sekali lagi memang lahir dari rahimnya Mbak Selvi untuk Ya iyalah, masa rahim teman aku. Ya, tapi kalau kenapa pokoknya nanti semuanya ada di persidangan. Nanti yang menjawab itu kan persidangan, mediasinya semuanya. Aku di sini nggak mau banyak ngomong, udah itu aja. Kesini niatnya cuma mau ngambil udah itu. Mau damai, mau ngambil dengan cara baik-baik, tapi kan zong sampai sini nggak ada orang. Pokoknya kalian doain aja lah, aku udah pusing beneran, capek. Seberapa kangen dan rindunya sih? Ketika mungkin yang membuat Kak Selvi sampai sekarang terganggu. Kemana? kemarin nggak bisa tidur mikirin terus, capek banget beneran. Udah buat ribet. Paling ngomongnya kayak gitu kan masalah anak sakit kan. Bile, pulang aja. Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Sekali kan, sekarang belum mikirin terus. Dan di sini ada hasil Ada rasa khawatir apa sih terhadap hal sendiri dari Mbak Selvi? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? mungkin Kak DDL sendiri orang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu buat ibu siapa aja ya. Udah ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan untuk minggu sana. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Bagian dari jauh, aduh, kita tuh satu, di sini nyokop, kita di sini aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Nah, pintu samping. Masuk. Berarti hari ini kecewa ya? Kecewa mulu. Tidak. Udah ya, pamit ya. Ya, terima kasih. Kecewa. Udah berjam-jam ya tuh nonton. Sok lagi kayaknya nih. Nggak bisa keluar. Semua duduk. Iya, mangga. Gambar. Siapa? Jangan dideketin, Zoom. Ya, mah handphone. Bang. Pak. Lu masih butuh. Ini aku mau jalan dulu apa? Aku mau jalan. Kamu jalan dulu. Bang. Tuh belakang lu. Mana sih? Tapi. Oh, sudah ini gue. Lepas gue lepas. Bilang enggak. Nyalain dulu. Enggak pakai ini buat live today. Ah, udah. Iya. Bentar ya, motor mau keluar ya. Coba aja ke sana. Coba aja kalian dulu aja ke sana ke Bela Kasa. Nah, karena kalau sambil bersama. Kamu kan pesen Grab. Tapi nggak bakalan dimasukin sama satpam. Nggak boleh, kemarin diusir sama satpam. Udah nggak bisa masuk ke dalam. Dia cerita. Sama. Tadi kan. Kalau mau satpam, saya masuk. Lu kemana sekarang? Om, yang sampai itu buat daun. Ibu, tapi dengar kabar katanya Daus nggak sopan sama orang tua dari Selfie. Apa benar, Bu? Ibu ke kanan dikit, Bu. Sorry, Bu. Seperti apa, Bu, mungkin tanggapannya? Seberapa menyakitkan sih, Bu? Mungkin ada ucapan Daus kah atau sikap Daus Mini yang melukai perasaan Ibu? Nggak ada. Hah? Bener nggak Bu, katanya Daus kurang hormat Bu sama mertua Bu, sama Ibu, sama Bapak? Ibu ke kanan dikit, Bu. Hati-hati, Bu. Ibu siapa namanya Bu? Udah yuk, lepas aja ini siapa, Bu? Kangen jujur ya, Bu. Gimana? Bapak nggak siapa dulu Bapak namanya? Lupain aja, Bu. Seperti Jaya. Kasih ya Bu. Kanan dulu. Ini foto dulu yuk. Ya, kasih bantal dulu, kasih bantal. Nah, aman. Bang Daus. Ini Bang Daus. Bang Daus. Bang Daus, sebelah kiri Bang Daus. Kiri Bang Daus. Oh iya, maaf ya. Kiri atas Bang Daus. Bang Daus kiri atas Bang. Kiri atas Bang Daus. Nah. Kiri bawah Bang. Kiri bawah Bang. Kiri sedikit. Kamera siapa ini? Ayo, Ija, tengah aja. Yuk. Tengah dulu. Di sini. Ya, sih. Ayo mulai. Yuk. Iya.
Belum. Oke, kita mulai ya. Boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua kawan-kawan media yang sudah berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan. Sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkawinan Selfie dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih, kita lihat aja secara faktual deh, mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh, karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Siap, terima kasih. Ini Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga. Dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya, mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layani satu-satu nggak ada habisnya gitu, ini juga makan waktu. Ya, Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Gini loh, yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang ngundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja
Nggak lahir batin ya bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan Allah. Ini kan mau klarifikasi ya bang ya. Ya kan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Syafi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Ya kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan hanya kebijakan, ya kan yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua. Kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itulah kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya itulah yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa nggak ada habisnya gitu loh. Tahu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya bang ya kan. Kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang. Ya kan ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Dan kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Dan juga di sini bukan merasa benar, enggak, nah, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya kan. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, benar om, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, anak tapi itu saya punya ngurusin ibu kandung. anak itu dari bayi pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya kan? Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Iya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicara Al, itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa nggak boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu, gitu loh. Iya kan? Saya jauh-jauh pak, sini Jong. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Iya. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Udah kan nih,
Pada saat itu orang tua Selvi dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selvi berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, kan sudah diproses pengadilan. Sudah diproses. Tapi selalu ketemu kami. Iya. Ngerti setiap perasaan Sapi. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selvi. kita membuka-buka Aduh, hati. enggak. Tapi ngerti Teh, tapi sampai tujuannya ke sini mau ketemu Al itu aja. Selvi, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selvi. Selvi tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selvi. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selvi. Kan Teteh sudah pesan ke Selvi. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selvi atau kalian. Selvi adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh nggak bisa Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selvi, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begini. Betul, walaupun ada apa aja. Kita kan sampai kesini tujuannya Iya, ketemu nanti berapa hari ya. ketemu, Nanti Teteh. kita kan itu kan Tapi kan sudah nggak usah ke rumah Daus, Daus juga nggak ada kan. Kan Selvi kan WA sama Teteh kan menanyakan, Teh, tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah ya, sudah cukup ya. Semuanya sudah ya. Thank you, Bang. Bang mau nanya? Apa tuh? Udah lanjut, tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Q&A aja dulu Bang. Bang yang sedang jalan. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 Bang, udah 5 Bang, udah jalan tengah itu Bang. 5 pertanyaannya, 5 pertanyaan. Oke. 5 pertanyaan oke. Bang, pertama Bang, mungkin buat Bang Daus nih, ini menurut Abang sih, ini kan kali kedua Abang ya? Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya kalau nggak salah. Nah, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Oke, siapa lagi? Yang di sana dan ditanya tuh ini. Bang, tadi kan bilang katanya si anak itu punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah bagus? Koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan, karena dialah yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya, Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana
telah melakukan perselingkuh. Ya. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan-kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan-kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan perdana? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke Richard. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kalinya? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu loh. Itu yang Daus Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Ini ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada yang ikut kan tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata Teh Selfie kan nggak dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat. Amanat gimana? Kalau kalian tugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana tim kutip ya? Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah, itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dilekin, buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari kemarin juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus kapan mau Dari Bang? ya. Ketemu sama Sudah ya, berat cukup ya? Cukup ya? Udah berapa lama nggak ketemu anak? Dikasih dari ibu kandung. Berapa lama Kak Selfie? Itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001 ya? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Punya ibu kandung. Oh, oke. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya. Iya. Ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus yang ini udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Ya, itu ya teman-teman, maafin saya Pati. Iya Bang. Drama. Medi, tunduk Medi. Munduran dong Bos. Duduk dong Kak. Mbak Selfie. Mbak Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja Mbak. Mbak Selfie duduk aja nih, masuk TV nih. Mbak Selfie. Ini Mbak masuk TV nih Mbak. Mbak Selfie duduk Pak. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Duduk aja Teh. Bentar aja Pak. Keluarganya Selfie kan meminta di pengadilan. Nah nanti dari pihak Daus mungkin itu
di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu Iya kan, pas datang. karena kan ada statement dari keluarganya Selfie itu di pengadilan. Iya. Makanya ya lama nunggu di pengadilan. Makanya kan kita bilang kita harus melangkah, kita mesti hati-hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama dia, kita memediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus ataupun ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang utuh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Mas Selfie semangat. Kalian ya kayak. Akur aja. Akur nih. Nanti ini. Maksudnya biar kita bicarakan itu aja mau ketemu Al. Anak Daus Mini yang diributkan istri ternyata titipan orang. Insang Nasrudin, kuasa hukum Daus Mini, secara mengejutkan menyebut Muhammad Fatih Alfirdaus bukan hasil pernikahan kliennya dengan Selfie Hana Wijaya. Ia menegaskan pernikahan Daus Mini dan Selfie Hana tidak dikaruniai anak biologis. Pernikahan Daus Mini dan Selfie tidak memperoleh anak dilahirkan secara biologis, sehingga anak sama Daus ini semata-mata anak titipan, kata Insang Nasrudin, kuasa hukum Daus, dalam jumpa pers di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Insang menilai sikap Selfie di luar batas normal lantaran sang anak masih memiliki ibu kandung. Daus Mini dianggap memiliki amanah untuk mengurus anak tersebut. Notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan seolah-olah dibuat drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, terangnya. Kemudian adanya masalah tersebut membuat Insang kecewa dengan sikap Selfie yang belakangan kerap membicarakan masalah anak ke publik. Selain itu, Selfie dianggap telah menggiring opini berlebihan soal prahara rumah tangga keduanya yang belum tentu benar adanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini maka memberikan. Kenapa harus diperebutkan seolah sebuah drama bahwa anak ini dari perkawinan Selfie? Saya itu enggak benar, semuanya ini adalah fakta, pungkas Insang. Kompak lo ya? Hampir banget dah. Ya, abang di situ, Daus di tengah. Ambil kursi satu lagi, Bang. Oh, itu kursi. Daus tengah. Foto dulu, Bang. Ya. Foto dulu. Daus foto dulu. Apa? Oke, ikut ditipung ikut. Bang Daus. Foto dulu, Bang. Daus. Kanan dulu, Bang. Ya. Tadi foto dulu yuk. Ya, kasih bantal dulu, kasih bantal. Nah, aman. Bang Daus. Sini Bang Daus. Bang Daus. Bang Daus kiri, Bang Daus. Bang Daus sebelah kiri, Bang Daus. Sebelah sini, Bang. Kiri, Bang.
Bang Daus. Oh iya, maaf ya. Kiri atas Bang Daus. Bang, kiri Bang Daus, kiri atas Bang. Kiri atas Bang Daus. Nah. Kiri bawah Bang, kiri bawah Bang. Bang Daus. Dikit. Satu. Taruh di sini. Bapak ada siapa nih? Udah, ayo Ija tengah aja, Ija tengah aja, Ija tengah dulu, di sini. Ya, kesini. Ayo mulai Bang. Ayo mulai. Yuk. Oke, kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua kawan-kawan media yang sini berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama? Menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Siap, ini coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga. Dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus, ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layanin satu-satu nggak ada habisnya gitu, dan juga makan waktu. Ya, Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasannya Daus tidak beradab. Gini loh, yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Ya kan?
selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang ngundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya bang ya, bukannya mungkin atau gimana ya bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan sama Allah. Ini kan mau klarifikasi ya bang ya. Nyatakan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Saksi. Oh. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat Kemampuan. orang tua, kemampuan Daus buat yang mengasihkan, anggapnya kata orang tua itulah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya bang ya kan. Iya. Kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Kan kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Dan juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang, gitu. Menengahi, ya, dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, benar om, nggak pernah, gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu, kan sudah digugat nih. Ya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak pertemuan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa nggak boleh sih Pak aku ketemu sama Marek sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Gitu loh. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak kesini saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi Mi. Bener Mi? Pada saat itu
orang tua Selvi dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selvi berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selvi juga udah berusaha ke rumah Daus, Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu, Teh, ya Allah. Iya. Tapi Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Selvi, Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selvi. Jangan kita membuka-buka aib. Tapi ngerti Teh, tapi Selvi tujuannya kesini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu, Selvi, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selvi. Selvi tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selvi. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selvi. Kan Teteh sudah pesan ke Selvi. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selvi atau kalian. Selvi adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh tahu nggak bisa Pi, Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selvi, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan Selvi kesini tujuannya mau ketemu Ata, udah berapa hari nggak ketemu, Teteh. Nanti kan itu kan tapi kalau udah usaha ke rumah Dausnya juga nggak ada kan. Gimana mau ketemu sama Al? Selvi kan bilang sama Teteh kan, menanyakan, Teh, tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Selvi kesini kamu jangan wajar, Teh. Nggak dibawa Sampai kabur. pulang ke mamanya. Waktu itu kan Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Masa tiap hari Teh kan Selvi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, cukup ya. Semuanya. Udah ya. Thank you kamu ya. Bang mau nanya Apa tuh? yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab aja belum bang. Tanya jawab belum. Sudah nggak ada pertanyaan. Belum ditawarin. Belum ditawarin. Udah bang yang sejak yang drama banget. Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 bang. 5 lah. Banyak-banyak. 5 bang. Kan baru sedikit bang 5 responnya. pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir. 5 pertanyaan oke. Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut abang sih ini kan kali kedua abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Oke, siapa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini. Bang tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dialah yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuhan.
Ya. Menanggapinya gimana? Emang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan dasar. Ya, kami akan berikan kejutan dasar. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke Kejaksaan. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duga untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh, takdir, mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, kan? Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu loh. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istilahnya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Gitu, habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Kan Terus itu kata Teh Selfie kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin komunikasi sama anak. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dilekin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatengin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan, kita dari keluar juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus, kenapa mau Dari aku Bang? Ya. Udah ya, berarti cukup ya. Bang, Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasihkan dari ibu kandung kata? Bang, itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kandung 2001. Sudah 1 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Oke. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya. Iya. Ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kita aja Bang. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus mungkin udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Nanti Kalau aja sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Nah, selamat ya. Ya, jadi ya teman-teman makin lahir batin. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selfie duduk dulu. Mbak Selfie sini dulu Mbak. Mbak Selfie sini, Mbak Selfie. Mbak duduk Mbak. Maju aja Mbak. Duduk dong Kak. Mbak Selfie. Mbak Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja Mbak. Mbak Selfie duduk aja nih. Istirahat dulu Mbak. Saya di Mbak. 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 Mbak Selfie. Ini Mbak masuk TV nih Mbak. Mbak Selfie duduk Mbak. Mbak ini duduk Mbak. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Teh duduk aja Teh. Bentar aja Mbak. Bentar ya Teh. Keluarganya Selfie Bukan kantor dia ini. pengadilan. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah itu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi kan nggak dibolehin ketemu. Gimana Mbak? Pas datang. Karena kan ada statement dari
keluarganya Selfie tunggu di pengadilan. Makanya ya lama dan nunggu pengadilan. Makanya kan kita bilang kita harus melangkah, kita mesti hati-hati. Kita selalu bilang sama Selfie, kita memediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus ataupun Selfie. Dalam gini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang kekeh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Mak, bentar Mak, duduk Mak. Kalian biar aja di luar. Ya, nggak lama di luar, ayo. Rumah orang ini. Iya. Ya, ayo Mak, di luar Mak. Mas luar Mak, di luar di KFC aja yuk. Di KFC. Mas Selfie semangat. KFC. Kalian ya, Kak? Campur aja lagi. Akur nih. Saya tarik dong keluarnya. Tantar undang yuk. Dapat ngapa? Nah, tapi kalian nanya kan? Iya, kalian nanya. Maaf. Ada motor, maaf. Assalamualaikum. Amin. Udah janjian apa? Ada di blog ya. Bang Afi. Assalamualaikum, Omi. Lalu aku belum makan. Oh iya. Mama nyempil. Maju. Kelas motor. Ada angkat. Kita kenal nggak sih dari lama? Biarin aja deh. Rambut sini aja air. Biasa. Udah kue ya buat kita ya. Masuk aja, langsung sini. Tinggal ke rumah Daus aja di sini. Ada orang. Kemana Mbak? Sewa nggak sih Mbak? Di sini Mbak ada orangnya di sini. Cari sini Pak. Sebelumnya udah naik. Jangan di warung banyak. Jangan di warung yuk. Dari tadi ke. Sabar, nggak akan kemana-mana. Sabar aja bro. Agak munduran dikit. Solok dulu. Yuk mundur yuk. Solok dulu. Iya nunduk. Bang Dino. Tapi munduran dikit. Ini. Sorry. Saya mana saya? Saus nak buat biar samping nah itu. Apa? Itu tuh mineral Cek udah. Mbak Selfie menanggapi dulu preskon kemarin Daus yang membantah semuanya gimana? Membantah soal apa ya? Pertama selingkuh. Itu kan udah diperjelaskan ya sama kuasa hukum. Jadi saya udah nggak mau menjelaskan isi lagi karena kemarin kan udah dijelasin sama Bang Acong ya. Jadi udah nggak usah dibahas perselingkuhan lagi. Ada rasa kecewa nggak ketika itunya dibantah sama Bang Daus sendiri? Apa yang diucapkan? Ya kan
kembali ke dirinya ya. Mungkin namanya nggak mungkin lah dia ngaku di umum karena penjara nanti penuh kalau ngaku kan gitu. Kak datang hari ini ternyata nggak ada orang di rumah. Ya makanya katanya sih udah dari 4 hari yang lalu. Aku tanya nih sama teteh warung, katanya udah 4 hari yang lalu udah nggak di rumah. Gimana mau ngambil? Kalau Nggak, selama ini sebelumnya komunikasi sempat kayak ada gimana komunikasi sih? nggak sih Kak? Ceritanya Di blok, gimana? Di blok nggak bisa blok. hubungin anak juga kan. Hubungin mama handphonenya? Kemarin sempat ngomong apa WhatsApp mertua juga kan, orang tua saya nggak ada respon, di telepon juga nggak diangkat. Terus mama juga nggak sempat WA ke Daus juga nggak ada respon juga, WA nggak dibales. Artinya sebelumnya ini ada Rabu kan ya, berarti Kamis. dari Kamis ya. Kemarin tuh hari Sabtu kan ya, yang dari hari kayaknya Jumat kemarin deh, dari hari Jumat itu sampai sekarang. Berarti hampir seminggu ya Mbak Sylvia? Jadi sejak perseteruan itu posisi Mbak Selvi sendiri sama anak-anak seperti apa sih? Kalau anak sih baik aja, karena memang akunya udah niat untuk menggugat, akhirnya anak dibawa. Itu bilangnya sih kangen, cuman ini udah bosan. Berarti hari ini benar-benar ya maksudnya Salah ngomong kalau itu. tapi kecewa nggak sih kan maksudnya udah jauh-jauh ke sini kan kakak ada tenaga uang juga tapi tidak ketemu gitu sama anak. Kecewa, pasti kecewa. Gimana udah nggak ada orangnya, kesini jauh-jauh jemput Al. Tapi dibilang anaknya sendiri anak adopsi, kecewa nggak sih Kak? Mah, Oh itu nggak ada orang. Dia pasti diserang. sini ajak masuk kan. Ajak masuk. Sini Bu. Di samping Dasil. Mas ini mah. Ini Bu. Selain di sini saudaranya mungkin ada lagi di tempat lain gitu, Mbak Selvi? Ada, cuman nggak mungkin di sana. Ada sih di daerah situ Citayam, tapi kayak nggak ada di situ juga pasti. Ini kayaknya mau pergi ini dia. Mencurigai bahwa memang ada dibawa ke sananya atau gimana sih Mbak? Kemarin terakhir ada yang ngabarin dia diajak ke itu acara. Oh diajak ke acara keluarga berarti ya? Tapi persetujuan dibawanya berapa lama nggak disebutin berarti ya Kak? Enggak. Itu kapan sih persisnya dibawa? Ketika kalian lagi Itu 4 hari yang lalu, pas hari Jumat kalau nggak salah. Jumat kemarin. Iya. itu ketika kalian lagi distrap atau gimana? Emang lagi emosi aja kali ya. Akhirnya mungkin kaget, shock juga kan aku ngegugat itu, makanya anak dibawa gitu. Dibawanya diem-diem? Enggak diem-diem, ada mama, ada ayah kok saksinya di situ. Itu juga ngambilnya juga bilang ya mau bawa dulu kangen udah lama nggak ketemu gitu. Sampai akhirnya memutuskan Kak Selvi untuk ngayain dibawa sama Bang Daus Aku sendiri. nggak ngiyain, langsung dibawa aja daripada berdebat, udah bawa aja dulu gitu. Cuman bilangnya kangen ya. Mau diajak jalan atau Iya mungkin buat hiburan dia sedih juga kali, makanya dibawa dulu. Mbak Selvi hampir Bisa kemana Daus? Daus kemana? Tahu. Ini siapa yang tahu mah nih? Saya mah dari yang habis itu nggak tahu saya mah. Habis acara Dina. Yang acara Dina nggak main-main. Yang habis acara Dina saya nggak main-main. Oh, yang itu. Jadi nggak tahu. Mbak Selvi berarti di rumah hanya sisa pakaian Udah dibawain baju. Oh iya, udah dibawain semua sama saya. Baju Al juga, baju saya udah nggak di situ kan, udah nggak sama Daus. Oh, juga di tempat Mbak Selvi sendiri. Ada baju. Ketika melihat baju Al gimana? Sedih lah kangennya? rasanya. Kangen juga kan. Daus dulu ya Mbak. Tapi waktu Mbak Selvi ngajak keluar dari Daus itu memang sengaja pergi, emang seperti apa sih, memang sudah memutuskan untuk gak balik lagi dari rumah atau gimana Mbak Selvi dulu? Nggak ngerti juga sih, bilangnya cuma kangen, tapi nggak tahu, nanti kita tunggu aja lah di mediasi gimana baiknya. Mbak Selvi kan sebagai seorang ibu hampir 6 hari yang ketemu kan pasti ada rasa ibu pasti ada batinnya sama anak. Apa yang sekarang dirasakan Mbak Selvi? Kangen lah pasti, nggak mungkin nggak kangen. Kan tiap hari juga sama dia kan ngurusin. Video call gitu atau gimana? Telepon sama sekali nggak ada.
cuman ibunya doang kan aku ada komunikasi, nggak ada komunikasi walaupun berteman juga nggak ada komunikasi. Coba aja getok lagi, yuk getok lagi, siapa tahu dia di atas apa gimana. Mbak Selvi, ketika melihat pakaian Al, apa sih yang kangenin dari Al sendiri? Kangen lah semuanya, bukan dari pakaian doang. Lagi aktif-aktifnya kan umur segitu, 1 tahun mau 1 tahun 4 bulan. Ayo coba jauh-jauh lo kesini sama orang tua juga kan, sama saudara, maksudnya biar clear deh gimana caranya mau diambil anaknya gitu. 1 tahun 4 bulan udah bisa ngomong apa aja sih perkembangannya? Sepanjang dipegang atau diasuh sama Mbak Selvi ya? Iya. Udah bisa apa aja? Ya bisa manggil bunda gitu. Kangen dipanggil bunda, suara bunda itu ya? Itu Kak, itu dibuka kan? Enggak, doang. Oh, tapi gerbangnya kok nggak dikunci ya, anehnya. Buat nyalain lampu kalau malam. Ada jadinya sampai berpengaruh sakit mungkin sakit jadi kurang sehat beberapa hari, lagi demam aja kan nggak selesai. Tapi terakhir komunikasi sama Daus gimana Mbak? Ya itu pas aku pamit izin tuh aku mau menggugat, aku mundur, itu aja sih. Dari situ udah nggak ada komunikasi. Balasan dari Mas Daus sendiri apa Mbak? Ada balasan? Nggak ada balasan. Kok memastikan aja sih anak dibawa sebelum gugat? Sebelum gugat kan emang kemarin cuman ini doang kan, surat kuasa doang, belum nyampe ke pengadilan. Kemarin tanggal berapa sih gitu ya? Berapa sih yang ngasih gugatan itu? Hari Senin itu, iya. Itu kan berarti sebelum gugatan dong. Berarti cuman kan aku cuman bikin apa, ngambilin surat kuasa doang ke Bang Acong. Terus kan untuk mengambil anak mungkin nggak ada surat hak asuhnya sendiri kan? Belum tahu, makanya nanti aku serahin aja lah ke pengadilan. Akan menempuh ini kasih minta bantuan sama lembaga kayak KPAI sendiri mungkin untuk dipertemukan. Kayaknya sepertinya itu deh. Bang Acong mau melanjutkan ke KPI ya? KPAI itu. Maksudnya meminta bantuan sendiri untuk mengambil anak. Ada mediasinya segala macamnya gitu Mbak. Mungkin selain aja sama kuasa hukum terus Dan dari berjuang itu buat nggak anak. didampingin pengacara juga? Belum. Kebetulan Bang Acong lagi ya keluar kota, jadi nggak bisa dampingin. Aku didampingin sama orang tua sama saudara juga. Mbak ini kan mungkin sebagai ibu sambung dekat juga nalurinya walaupun bukan dari alahi Mbak Selvi sendiri, ini seperti apa sih Mbak kedekatannya dengan anak sendiri? Mana sedih aku beneran. Kak, tapi kan dari Kak Daus bilang menanyakan surat-surat kalau Kak Selvi sendiri mau mengambil anak. Ini gimana kamu? Nanti Bang Acong aja lah yang jelasin ya, kuasa hukum. Aku nggak mau banyak ngomong juga kalau soal itu. Aku kan tujuannya di sini cuma mau jemput Al. Aku niatnya juga baik. Aku perjuangin buat Al kesini gitu. Pasti ya mungkin yang bikin Mbak Selvi sendiri untuk jauh-jauh aku dari orang juga kan. Sebelumnya juga ayah udah sempat kesini. Ayah Anda sudah sampai. Dari Mbak Selvi aku nggak mau salah ngomong, nggak mau apa-apa. tapi memang ada adopsi atau apa? Tanya aja langsung nanti sama Bang Acong atau sama Dausnya langsung aja. Kalau mungkin caranya dia begitu biar aku media gimana nggak boleh diambil kali Alnya, kan kita nggak tahu ke depannya. Tapi kan maksudnya Mbak Selvi yang melahirkan Al sendiri kan? Ya kalian tahu sendirinya gimana. Ini dari pihak Kak Dausnya maksudnya yang hal tersebut. Kalau dari Kak Selvi sendiri seperti apa? Iya, kalau dari Kak Selvi sendiri kan kita statement dari pihak Kak Dausnya sendiri. Kalau dari kakak sendiri menyikapinya gimana disebut kalau itu anak adopsi? Tahu deh, kecewa aja udah intinya. Mbak Bin, kalau Mas Daus melihat ini kan banyak teman-teman di media, ada yang sampein gitu. Tadi kan jelas. Ya, pokoknya pulang dulu sini ke rumah. Aku nyamperin jauh-jauh ke sini cuma mau lihat Al, mau ngambil Al. Itu aja tujuannya, nggak yang mau gimana, nggak mau ada perdebatan juga. Kita kesini juga baik-baik.
sama orang tua juga. Jauh malah kesini nggak ada orang kan. Dan ini kalau misalnya berpisah, Al ada di Mbak apa di? Ya seharusnya kalau umur segitu kan masih di ibu kan. Makanya nanti aku serahin aja sama Bang Acung lah, nggak mau banyak ngomong juga itu. Kak bakalan mau adain pertemuan antara keluarga nggak sih supaya ini bisa lebih clear dan nggak jadi keributan? Mediasi Maunya kayak gitu. Tapi mau gimana? Kita kesini aja nggak ada orang kan? Tapi Mungkin dari saudara kakaknya apa adiknya abangnya apa ada Cuma ke situ nggak ada orang kak. Aku kemarin udah ke rumah saudaranya juga nggak ada orang. Abangnya Bang Daus yang tinggal siapa aja? Orang tuanya, adiknya sama kakaknya aja bertiga. Dari mereka nomor-nomornya masih di blok semua atau masih bisa? Kayaknya aku di blok juga deh. Cuma ibunya doang itu ada sama kakaknya. Langsung udah coba mungkin udah coba hari sekarang aku udah cobain hubungin nggak diangkat. Oh, tapi sekali lagi. Boleh nggak ke depan kita? Langkah selanjutnya dalam waktu dekat ini akan bertemu lagi, nggak akan datang ke sini lagi untuk ya nanti diusahakan ya, insya Allah. Kak berarti untuk Al sendiri kakak akan mengusahakan tetapnya atau seperti apa nantinya Kak? Ya nanti kita urus lah bareng-bareng ya, apalagi ini juga belum selesai kan, persidangan juga belum berlanjut, mediasi juga belum ada. Paling nanti aku serahin ke Bang Acong lagi gitu, yang syukur-syukur biar cepet sidang juga gitu kan. Emang kapan Kak sidangnya tanggal berapa? belum ada jadwal. Ini minggu-minggu ini deh insya Allah. Oh udah ada jadwalnya berarti? Ya kemarin udah diterima kan perkaranya. Kayaknya minggu-minggu ini kata Bang Acong gitu. Sepertinya Mbak Selvi udah siap nih untuk Ya, harus siap lah demi Al juga kan. Ya Bismillah aja, doain aja yang terbaik ya. Mobil apa buat Bang Daus sendiri? Mungkin nanti Bang Daus nonton atau seperti Mau menyampaikan apa? yang mau disampaikan sama Bang? Udah itu aja, pokoknya kita baik, aku berpisah baik-baik. Kalau memang banyak yang salah ya tolong dimaafkan, namanya manusia kan masih ada rasa hilaf juga. Udah damai aja lah buat semuanya lebih baik. Nafkah sendiri selama pernikahan? Aku nggak minta gono gini kok, yang penting udah balik aja ke aku itu aja. Berarti yang diminta hak asuh anak aja ya Kak? Kak Selvi tapi percaya nggak sih maksudnya pernyataan perihal adopsi gitu sampai Kaget aku aja baru denger loh ini. Kok ngomong statementnya kayak gini gitu. Udah biarin dah, terima aja deh mau ngomong kayak apa juga. Bareng juga bilang katanya aku yang lah zolimi dia, zolimnya di mana? Iya, biarnya langsung aja. Coba kalau mau jelas biar aku nggak mau pusing ngomong. Enggak, soalnya kalau dari Bang Dausnya soalnya bilangnya kan adopsi, kalau dari Kak Selvinya sendiri. Buktiin aja dulu kalau emang dia ngomong kayak gitu. Sama aja dia menjelekan anaknya dong kalau kayak gitu. Jadi berarti memang maksudnya sekali lagi memang lahir dari rahimnya Mbak Selvi untuk Al. Iyalah masa rahim teman aku. Ya. Berarti dia anak kandung. Ya, tapi kalau kenapa pokoknya nanti semuanya ada di persidangan. Nanti yang menjawab itu kan persidangan, mediasinya semuanya. Aku di sini nggak mau banyak ngomong, udah itu aja. Kesini niatnya cuma mau ngambil Al, udah itu. Mau damai, mau ngambil Al dengan cara baik-baik, tapi kan zong sampai sini nggak ada orang. Pokoknya kalian doain aja lah, aku udah pusing beneran, capek. Seberapa kangen dan rindunya sih? Ketika mungkin membuat Kak Selvi sampai sekarang terganggu. Kemana? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek banget. Udah buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit kan. Bile, pulang aja. Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Setiap hari kan selalu mikirin terus.
dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kaisa di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin Kak DDL sendiri itu orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan nama siapa aja namanya umur segitu, tapi buat ibu siapa aja dia. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Ancam pulang ke ketemu di sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Kita tuh satu. Di sini op. Di sini. Assalamualaikum. Nah, pintu samping. Masuk. Berarti hari ini kecewa ya? Kecewa mulu. Tidak. Udah ya, pamit ya. Ya, terima kasih. kecewa udah berjam-jam ya tuh nonton. Soplet lagi kayaknya nih. Nggak bisa keluar. Sama tuh. Iya makanya. Gambar. Persiapan. Jangan dideketin, Zoom. Ya, mah handphone. Bang. Lu masih butuh. Ini abang mau jalan dulu apa? Abang mau jalan? Kasih jalan dulu. Bahar. Tuh belakang lu. Mana sih? Tuh jangan ini gue. Lepas gue lepas. Bilang Enggak. Nyalain dulu. Enggak pakai ini buat live udah. Ah, udah. Iya. Ntar ya, motor mau keluar ya. coba aja ke sana. Coba aja kalian dulu aja ke sana ke Bela Kasa. Nah, karena pas yang dulu bersama. Kamu kan pesen Grab. Tapi nggak bakalan dimasukin sama satpam. Nggak boleh, kemarin diusir sama satpam. Udah nggak bisa masuk ke dalam. Sama. Tadi kan. Kalau mau satpam, saya masuk. Lu kemana sekarang? Om, yang sampai itu buat daun.
Ibu, tapi dengar kabar katanya Daus nggak sopan sama orang tua dari Selfie. Apa benar, Bu? Ibu ke kanan dikit, Bu. Sorry, nanti God, Bu. Seperti apa, Bu, mungkin tanggapannya? Seberapa menyakitkan sih, Bu? Mungkin ada ucapan Daus kah atau sikap Daus Mini yang melukai perasaan Ibu? Nggak ada. Hah? Bener nggak Bu, katanya Daus kurang hormat Bu sama mertua Bu, sama Ibu, sama Bapak? Ibu ke kanan dikit, Bu. Hati-hati, Bu. Ibu siapa namanya Bu? Udah yuk, lepas aja. Ini siapa, Bu? Kangen cucunya, Bu. Gimana? Bapak nggak coba Bapak nanya Bu? Lupain namanya siapa, Bu? Seperti Jaya. Kasih ya Bu. Kanan dulu. Foto dulu yuk. Ya, kasih bantal dulu, kasih bantal. Nah, aman. Bang Daus. Ini Bang Daus. Bang Daus. Bang Daus, sebelah kiri Bang Daus. Kiri Bang Daus. Oh iya, belum ya. Kiri atas Bang Daus. Bang Daus kiri atas Bang. Kiri atas Bang Daus. Nah. Kiri bawah Bang. Kiri bawah Bang. Bang Daus. Kiri sedikit. Ini kamera siapa nih? Ayo, Ija, tengah aja. Yuk, tengah aja. Ija, tengah dulu. Di sini. Ya, sih. Yuk. Ayo mulai. Mulai. Yuk. Belum. Oke, kita mulai ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua kawan-kawan media yang sudah berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan. Sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh. Tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkawinan Selfie dan Daus. Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh.
Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Siap, terima kasih. Ini jembak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga. Dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layani satu-satu nggak ada habisnya gitu. Ini juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih bang? Gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang ngundang buat acara pengajian ya mak, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan sama Allah. Ini kan mau klarifikasi ya bang ya. Ya kan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Safi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan, orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan. Ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat Kemampuan. orang tua. Kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itulah kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya itulah yang masalah rokok lah, inilah itulah kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Tahu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya bang ya kan. Kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang. Ya kan, ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Dan kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan. Dan juga di sini bukan merasa benar, enggak, nah, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya kan. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah
cerita dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya, Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari bayi, Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya kan? Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Iya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar mau ketemu Al, itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak, aku ketemu sama anak sendiri, Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu, gitu loh. Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak, sini Jong. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Iya. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Pada saat itu orang tua Selvi dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selvi berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, kan sudah diproses pengadilan. Sudah diproses. Tapi saya mau ketemu kalian. Iya. Saya nggak ngerti sih perasaan Sapi. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama saya, kita mau buka hati. Tapi ngerti, tapi Sapi tujuannya kesini mau ketemu Al itu aja. Selvi, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selvi. Tahu itu, Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selvi. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selvi. Kan Teteh sudah pesan ke Selvi. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selvi atau kalian. Selvi adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yeah. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh nggak bisa, Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selvi, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begini. Betul, walaupun ada apa aib. Kita kan sampai kesini tujuannya ketemu nanti berapa hari ya? Nanti kita kan itu kan tapi kan nggak usah ke rumah Daus. Daus juga nggak ada kan? Kan Selvi kan sama Teteh kan menanyakan, Teh, tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah ya, sudah cukup ya. Semuanya. Sudah ya. Thank you, Bang. Bang mana? Apa tuh? Udah lanjut, tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Q&A aja dulu kan. Bang yang sejak jalan.
supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. Lima bang, udah 5 bang, udah jalan tengah itu bang. 5 pertanyaannya, 5 pertanyaan. Oke. 5 pertanyaan lagi. Bang. Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya? Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya kalau nggak salah. Nah, apa namanya, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Oke, siapa lagi? Bang, tadi kan bilang katanya si anak itu punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah bagus? Koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan, karena dialah yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Iya, Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuh. Ya. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan-kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan-kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke, Bang. Sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke bincang. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kalinya? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh, takdir, mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu keramat. Gitu loh. Itu yang Daus keramat. Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang, maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Ini ngapain tadi, dan teman-teman kan lihat ada yang ikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Itu kata Teh Selvi kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu, atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah, amanat. Amanat gimana? Kalau kalian tugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, kutip ya. Kan gitu berita. Pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah, itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling jelekin, buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya
kemakan sendiri. Jangan kita dari kemarin juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus kapan Dari Bang? ya. Sudah ya, berat cukup ya? Cukup ya? Udah berapa lama nggak ketemu anak? Dari ibu kandung. Berapa lama nggak selfie? Itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001 ya? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Punya ibu kandung. Oh, oke. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus ini udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Iya Bang. Ya, ya teman-teman, maafin lah ya Pati. Iya Bang. Drama. Medi, tunduk Medi. Mundurin dong Bos. Maju dong Kak. Mbak Selfie. Mbak Selfie duduk. Mbak Selfie duduk aja Mbak. Mbak Selfie duduk aja nih, masuk TV nih. Mbak Selfie. Ini Mbak masuk TV nih Mbak. Mbak Selfie duduk Pak. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Duduk aja Teh. Bentar aja Pak. Keluarganya Selfie kan meminta di pengadilan. Nah nanti dari pihak Daus mungkin itu di pengadilan udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu Iya kan, pas datang. karena kan ada statement dari keluarganya Selfie itu di pengadilan. Iya. Makanya ya Lama teh nungguin pengadilan. betul. Makanya kan kata dia kita harus melangkah, kita mesti hati-hati dalam melangkah. Kita kan selalu bilang sama dia, kita memediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus ataupun ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang utuh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Mbak, bentar Mbak. Biar aja di luar aja. Ini kan orang loh, ini kan ada Bang Ican loh. Mas Selfie semangat. Kalian ya kayak. Udah akur aja. Akur nih. Oke nih. Maksudnya biar kita bicara Itu aja mau ketemu Al. Anak Daus Mini yang diributkan istri ternyata titipan orang. Insang Nasruddin, kuasa hukum Daus Mini, secara mengejutkan menyebut Muhammad Fati Alfirdaus bukan hasil pernikahan kliennya dengan Selfie Hanawijaya.
Ia menegaskan pernikahan Daus Mini dan Selvi Hana tidak dikaruniai anak biologis. Pernikahan Daus Mini dan Selvi tidak memperoleh anak dilahirkan secara biologis, sehingga anak sama Daus ini semata-mata anak titipan, kata Insang Nasrudin, kuasa hukum Daus, dalam jumpa pers di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Insang menilai sikap Selvi di luar batas normal lantaran sang anak masih memiliki ibu kandung. Daus Mini dianggap memiliki amanah untuk mengurus anak tersebut. Notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan seolah-olah dibuat drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, terangnya. Kemudian adanya masalah tersebut membuat Insang kecewa dengan sikap Selvi yang belakangan kerap membicarakan masalah anak ke publik. Selain itu, Selvi dianggap telah menggiring opini berlebihan soal prahara rumah tangga keduanya yang belum tentu benar adanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini maka memberikan. Kenapa harus diperebutkan seolah sebuah drama bahwa anak ini dari perkawinan Selvi? Saya itu enggak benar, semuanya ini adalah fakta, pungkas Insang. Kompak lo ya? Hampir banget dah. Ya, abang di situ, Daus di tengah. Ambil kursi satu lagi, Bang. Oh, itu. Daus sama dia. Foto dulu, Bang. Ya. Foto dulu. Daus foto dulu. Apa? Oke. Ikut ditidung ti. Bang Daus. Foto benar, Bang. Daus. Kanan dulu, Bang. Ya. Ini foto dulu yuk. Ya, kasih bantal dulu, kasih bantal. Nah, aman. Bang Daus. Sini Bang Daus. Bang Daus. Bang Daus kiri, Bang Daus. Bang Daus, sebelah kiri Bang Daus. Sebelah sini, Bang. Kiri, Bang. Kiri, Bang Daus. Oh iya, maaf ya. Kiri atas Bang Daus. Bang kiri, Bang. Kiri atas Bang. Kiri atas Bang Daus. Nah. Kiri bawah Bang. Kiri bawah Bang. Bang Daus. Kiri. Satu. Taruh di sini. Bapak harus siapa ini? Udah, ayo Ija tengah aja, Ija tengah aja, Ija tengah dulu, di sini. Ya, kesini. Mulai, Bang. Ayo mulai. Yuk. Oke, kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan. Sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus seolah-olah dibuat sebuah drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh.
Tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama? Menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Siap. Ini coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga. Dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layani satu-satu nggak ada habisnya gitu, dan juga makan waktu. Ya, Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasannya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya mungkin atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan Allah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya kan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Saksi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh ya. Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat Kemampuan. orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggapnya ada orang tua itulah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa? Gitu loh. Buat apa? Nggak ada habisnya gitu loh. Tahu juga yang diributin apa? Kan dianya kan pengen pisah, ya Bang ya. Kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang. Ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Kan kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan, dan juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu, dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang, gitu. Menengahi, ya, dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang.
dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga. Nggak pernah ada, ya kan? Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang. Ya kan, satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua? Kan gitu, ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu, aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Ya, terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicara Al itu aja, mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku mau ketemu Pak. Masa nggak boleh sih Pak aku ketemu sama Marek sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Gitu loh. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi Mi. Bener kan Mi? Pada saat itu orang tua Selvi dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selvi berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selvi juga udah berusaha ke rumah Daus, Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu, Teh, ya Allah. Tapi Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Selvi Teh. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selvi. Jangan kita membuka-buka hati. Tapi ngerti Teh, tapi Selvi tujuannya kesini mau ketemu Al itu aja. Selvi, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selvi. Selvi tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selvi. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama kali membuka semuanya kan Selvi. Kan Teteh sudah pesen ke Selvi. Saat ini Teteh tidak pernah memihak Selvi atau kalian. Selvi adik Teteh, Daus juga adik Teteh. Makanya Teteh ini ada di tengah-tengah untuk memberikan penjelasan yang benar yang mana gitu. Yang benar yang mana, makanya kan pada saat itu juga Teteh tahu nggak bisa Pi. Teteh harus mendampingin Daus. Teteh bilang seperti itu kan sayang. Makanya Teteh bilang ke Selvi, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Walaupun ada apa adanya. Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Teh. Udah berapa hari nggak ketemu Teh. Nanti kan itu kan tapi kan udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Gimana mau ketemu sama Al? Tapi kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Sampai kesini kamu jangan wajar Teh. Nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan, Selvi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, cukup ya. Cuma ya. Udah ya. Thank you. Thank you Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Yang tentang anak tadi belum juga tanya jawab. Tanya jawab aja belum Bang. Tanya jawab belum tanya jawab. Sudah nggak ada pertanyaan. Belum ditawarin. Udah kok yang sejak yang drama banget.
Supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 5 bang, 5 lah. 5 bang, kan baru sedikit bang 5 responnya. pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Oke. Iya kebanyakan drama anjir. 5 pertanyaan oke. Bang, Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya? Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya? Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Ya. Oke, apa lagi? Yang di sana jangan ditanya dulu ini lagi. Bang, tadi kan bilang katanya si anak tuh punya ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sampai sekarang, gimana sama Dausnya? Apakah bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandungnya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Karena dialah yang paling berhak. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya justru yang di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapinya gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan kejutan-kejutan. Ya, kami akan berikan kejutan-kejutan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan? Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke kejaksaan. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duga untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Ya, kan? Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu loh. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istilahnya gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Gitu, habis ngapain tadi, dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLV kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu, atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah, amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin kucip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin komunikasi sama anak. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah, itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok di satu sama lain saling dilekin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Om itu tinggal satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri.
Jangan kita dari keluar juga ya Allah. Kan dari awal udah dibilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus, kenapa mau Dari aku Bang? Ya. Sama Udah ya, udah cukup ya. Bang, Bang itu anaknya sejak kapan ya Bang bisa dikasihkan dari ibu kandung apa? Bang, itu anaknya sejak kapan ya dari ibu kandung diserahin ke Bang Daus? 2001. Anak kandung 2001. Itu sudah 1 tahun dong. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Oh, untuk pengangkatan anaknya belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Oh, oke. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya Iya. yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Dikit aja Bang. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus mungkin udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selvi? Kalau situ tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Ya teman-teman. Ya. Iya Bang. Nah, lama deh. Ya, jadi ya teman-teman maafin lahir batin. Ya, selamat lebaran. Masuk. Ayo Mbak Selvi duduk dulu. Mbak. Mbak Selvi sini dulu Mbak. Mbak Selvi sini Mbak Selvi. Mbak duduk Mbak. Maju aja Mbak. Duduk dong Kak. Mbak Selvi. Mbak Selvi duduk. Mbak Selvi duduk aja Mbak. Mbak Selvi duduk aja nih. Istirahat dulu Mbak. Saya di Mbak. Tisu Mbak. Mbak Selvi. Ini Mbak masuk TV nih Mbak. Mbak Selvi duduk Mbak. Mbak ini duduk Mbak. Kak Selvi udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Teh duduk aja Teh. Bentar aja Mbak. Bentar ya Teh. Keluarganya Selvi Bukan kan kantor dia meminta ini. pengadilan. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja, nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan katanya tadi kan nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Gimana Mbak? Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selvi tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya Mbak dan nunggu pengadilan. Makanya kan kita bilang. Kita harus melangkah, kita mesti hati-hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selvi, kita bermediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selvi. Saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selvi yang kekeh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Mbak, Mbak, bentar Mbak, duduk dulu Mbak. Kalian biar aja di luar. Ya, kalau nggak di luar, ayo. Rumah orang nih. Iya. Ya, ya, ayo Mbak, di luar Mbak. Mas keluar Mbak di lapangan di KFC aja yuk. Di KFC. Mbak Selvi semangat. KFC. Sekalian ya kayak. Campur aja. Akur nih. Saya tarik dong keluarnya. Tantar undang nih. Dapat ngapa? Nah, tapi karenanya nanya kan ya? Iya, karenanya nanya. Maaf. Ada motor, maaf. Assalamualaikum. Amin. Udah janjian apa? Di blog ya. Bang Alfi. Assalamualaikum, Omi. Lalu aku belum makan. Oh iya. Mama nyempil. Awas motor.
kita kenal nggak sih dari sana? Biarin aja deh. Nanggur sini aja kayak. Biasa. Udah kue ya buat gitu ya. Langsung aja, langsung sini. Tinggal ke rumah daun aja sini. Ada orang. Kemana Mbak? Sewa nggak sih Mbak? Di sini Mbak ada orangnya di sini. Hotel sini Pak. Sebelumnya udah naik. Jangan di warung banyak. Jangan di warung, jangan di warung yuk. Dari tadi ke. Sabar, nggak akan kemana-mana. Sabar aja bro. Agak munduran dikit. Agak munduran. Solok dulu. Yuk mundur yuk. Solok dulu. Iya nunduk. Bang Dino. Tapi munduran dikit. Mana? Ini. Sorry. Saya malah saya. Saus nak buat biar samping nah. Apa? Itu tuh lem mineral jemput Cek udah. Mbak Selvi menanggapi dulu preskon kemarin Daus yang membantah semuanya gimana? Membantah soal apa ya? Pertama selingkuh. Itu kan udah diperjelaskan ya sama kuasa hukum. Jadi saya udah nggak mau menjelaskan isi lagi karena kemarin kan udah dijelasin sama Bang Acong ya. Jadi udah nggak usah dibahas perselingkuhan lagi. Ada rasa kecewa nggak ketika itunya dibantah sama Bang Daus sendiri apa yang diucapkan? Ya kan kembali ke dirinya ya. Mungkin namanya nggak mungkin lah dia ngaku di umum karena penjara nanti penuh kalau ngaku kan gitu. Kak datang hari ini ternyata nggak ada orang di rumah. Ya makanya katanya sih udah dari 4 hari yang lalu. Aku tanyain sama katanya warung katanya udah 4 hari yang lalu udah nggak di rumah. Gimana mau ngambil? Nggak selama ini komunikasi kayak gimana sih? Ceritanya gimana? Tidur nggak bisa ngomongin anak juga kan. Ngomongin mama handphonenya? Kemarin sempat ngomong apa WhatsApp mertua juga kan, orang tua saya nggak ada respon, di telepon juga nggak diangkat. Terus mama juga nggak sempat WA ke Daus juga nggak ada respon juga, WA nggak dibales. Artinya sebelumnya ini ada Rabu kan ya, berarti dari Kamis ya. Kemarin itu hari Sabtu kan itu, yang dari hari kayaknya Jumat kemarin deh, dari hari Jumat itu sampai sekarang. Berarti hampir seminggu ya Mbak Selvi ya? Jadi sejak perseteruan itu posisi Mbak Selvi sendiri sama anak-anak seperti apa sih? Kalau anak sih baik aja, karena memang akunya udah niat untuk menggugat, akhirnya anak dibawa. Itu bilangnya sih kangen, cuman ini udah bosan. Berarti hari ini benar-benar ya maksudnya? Salah ngomong kalau itu. Tapi kecewa nggak sih kan maksudnya udah jauh-jauh ke sini kan kakak ada tenaga, uang juga tapi tidak ketemu gitu sama anak. Kecewa pasti kecewa. Gimana udah nggak ada orangnya di sini jauh-jauh jemput Al. Tapi dibilang anaknya sendiri anak adopsi, kecewa nggak sih Kak? Oh itu nggak ada orang. Dia pasti diserang. Sini ajak masuk kan? Ajak masuk. Sini Bu. Di samping Dasil. Mas ini mah. Ini Bu. Selain di sini saudaranya mungkin ada lagi di tempat lain gitu, Mbak Selvi? Ada, cuman nggak mungkin di sana. Ada sih di daerah situ Citayam, tapi kayaknya nggak ada di situ juga pasti. Ini kayaknya mau pergi ini dia. Mencurigai bahwa memang ada dibawa ke sananya atau gimana sih Mbak? Kemarin terakhir ada yang ngabarin dia diajak ke itu acara. Oh diajak ke acara keluarga berarti ya? Tapi persetujuan dibawanya berapa lama nggak disebutin berarti ya Pak? Enggak. Itu kapan sih persisnya dibawa? Ketika kalian lagi Itu 4 hari yang lalu, pas hari Jumat kalau nggak salah. Jumat kemarin iya. Itu ketika kalian lagi pisah atau gimana? Emang lagi emosi aja kali ya.
Akhirnya mungkin kaget, shock juga kan, aku gugat itu, makanya anak dibawa gitu. Dibawanya diem-diem? Enggak diem-diem, ada mama, ada ayah kok saksinya di situ. Itu juga ngambilnya juga bilangnya mau bawa dulu, kangen udah lama nggak ketemu gitu. Sampai akhirnya memutuskan Kak Selvi untuk ngayain dibawa sama Bang Daus Aku sendiri. nggak ngiyain, langsung dibawa aja daripada berdebat, udah bawa aja dulu gitu. Cuman bilangnya kangen ya. Mau diajak jalan atau Iya mungkin buat hiburan dia sedih juga kali, makanya dibawa dulu. Mbak Selvi hampir polisi. Kemana Daus? Daus kemana? Tahu. Ini siapa yang tahu mah nih? Saya mah dari yang habis itu nggak pernah main-main. Kalau acara Dina. Dari yang itu hari Jumat tuh. Yang acara Dina nggak main-main. Yang acara Dina saya nggak main-main. Oh, yang itu. Jadi nggak tahu. Mbak Selvi berarti di rumah hanya sisa pakaian. Udah dibawain baju. Oh iya, udah dibawain semua sama saya. Baju juga baju saya udah nggak di situ kan, udah nggak sama Daus. Oh sudah. Jadi di tempat Mbak Selvi sendiri ada baju. Ketika melihat baju Al gimana? Sedih lah rasanya, kangen juga kan. Sendiri ya, Mak. Tapi waktu Mbak Selvi ngajak keluar dari Daus itu memang sengaja pergi, emang seperti apa sih, memang sudah memutuskan untuk gak balik lagi dari rumah atau gimana Mbak Selvi? Nggak ngerti juga sih, bilangnya cuma kangen, tapi nggak tahu, nanti kita tunggu aja lah di mediasi gimana baiknya. Mbak Selvi kan sebagai seorang ibu hampir 6 hari yang ketemu, kan pasti ada rasa ibu, pasti ada batinnya sama anak. Apa yang sekarang dirasakan Mbak Selvi? Kangen nggak pasti, nggak mungkin nggak kangen. Kan tiap hari juga sama dia kan, ngurusin. Video call gitu atau gimana? Telepon sama sekali nggak ada. Cuman ibunya doang kan, aku ada komunikasi, nggak ada komunikasi, walaupun berteman juga nggak ada komunikasi. Coba aja ketok lagi, yuk ketok lagi, siapa tahu dia di atas apa gimana. Mbak Selvi ketika melihat pakaian Al, apa sih yang kangenin dari Al sendiri? Kangen lah semuanya, bukan dari pakaian doang. Lagi aktif-aktifnya kan umur segitu, 1 tahun mau 1 tahun 4 bulan. Tuh ayah cucu dia. Jauh-jauh lo kesini sama orang tua juga kan, sama saudara, maksudnya biar clear deh gimana caranya mau diambil anaknya gitu. 1 tahun 4 bulan udah bisa ngomong apa aja sih perkembangannya? Sepanjang dipegang atau diasuh sama Mbak Selvi ya? Iya. Udah bisa apa aja? Ya bisa manggil bunda gitu. Kangen dipanggil bunda, suara bunda itu ya? Itu Kak, itu dibuka kan? Enggak, doang. Oh, enggak. Tapi gerbangnya kok nggak dikunci ya, anehnya. Buat nyalain lampu kalau malam. Mungkin ada jadinya. Sampai pengaruh sakit mungkin sakit, kurang sehat beberapa hari, lagi demam aja kan, nggak selesai. Tapi terakhir komunikasi sama Daus gimana Mbak? Setelah Mbak Selvi Ya itu pas aku pamit izin tuh, aku mau menggugat, aku mundur, itu aja sih. Dari situ udah nggak ada komunikasi. Balasan dari Mas Daus sendiri apa Mbak? Ada balasan? Nggak ada balasan. Kok memastikan aja sih anak dibawa sebelum gugat? Sebelum gugat kan emang kemarin cuman ini doang kan, surat kuasa doang, belum nyampe ke pengadilan. Kemarin tanggal berapa sih gitu ya? Berapa sih yang ngasih gugatan itu? Hari Senin itu, iya. Itu kan berarti sebelum gugatan dong. Berarti cuman kan aku cuman bikin lampirin surat kuasa doang ke Bang Acong. Terus kan untuk mengambil anak mungkin nggak ada surat hak asuhnya sendiri kan? Belum tahu, makanya nanti aku serahin aja lah ke pengadilan. Kapan menempuh ini pasti minta bantuan sama lembaga kayak KPAI sendiri mungkin untuk dipertemukan? Kayaknya sepertinya itu deh. Bang Acong mau melanjutkan ke KPI ya? KPAI. Iya, KPAI itu. Maksudnya meminta bantuan sendiri untuk mengambil anak. Ada mediasinya segala macamnya gitu Mbak. Mungkin selain aja sama kuasa hukum, Terus berjuang buat anak. Didampingin pengacara juga? Kebetulan
Bang Acong lagi ya keluar kota, jadi nggak bisa dampingin. Aku didampingin sama orang tua, sama saudara juga. Mbak ini kan mungkin sebagai ibu sambung dekat dan juga nalurinya walaupun bukan dari rahim Mbak Selvi sendiri, jadi seperti apa sih Mbak kedekatannya dengan anak sendiri? Omongannya sedih aku, beneran. Kak, tapi kan dari Kak Daus bilang menanyakan surat-surat kalau Kak Selvi sendiri mau mengambil anak. Ini gimana kamu? Makanya nanti Bang Acong aja lah yang jelasin ya, kuasa hukum. Aku nggak mau banyak ngomong juga kalau soal itu. Aku kan tujuannya di sini cuma mau jemput Al. Aku niatnya juga baik. Aku perjuangin buat Al kesini. Gitu. Pasti ya mungkin yang bikin Mbak Selvi sendiri untuk Al. Jauh-jauh aku dari orang juga kan. Sebelumnya juga ayah udah sempat kesini. Ayah Anda sudah sampai. dari Mbak Selvi, aku nggak mau salah ngomong, nggak mau ngomong apa-apa. Tapi memang ada adopsi atau apa? Tanya aja langsung nanti sama Bang Acong atau sama Dausnya langsung aja. Kalau mungkin caranya dia begitu biar aku media gimana nggak boleh diambil kali Alnya, kan kita nggak tahu ke depannya. Tapi kan maksudnya Mbak Selvi yang melahirkan Al sendiri kan? Ya kalian tahu sendirinya gimana. Ini dari pihak Kak Daus yang hal tersebut. Kalau dari Kak Selvi sendiri seperti apa? Iya, kalau dari Kak Selvi sendiri kan kita statement dari pihak Kak Daus sendiri. Kalau dari kakak sendiri menyikapinya gimana disebut kalau itu anak adopsi? Tahu deh, kecewa aja udah intinya. Mbak Min, kalau Mas Daus melihat ini kan banyak teman-teman di media, ada yang sampai menyebut tadi kan Ya, pokoknya pulang dulu sini ke rumah. Aku nyamperin jauh-jauh ke sini cuma mau lihat Al, mau ngambil Al. Itu aja tujuannya, nggak yang mau gimana-gimana, nggak mau ada perdebatan juga. Kita kesini juga baik-baik sama orang tua juga. Jauh malah kesini nggak ada orang kan. Dan ini kalau misalnya berpisah, Al ada di Mbak apa di? Ya seharusnya kalau umur segitu kan masih di ibu kan. Makanya nanti aku serahin aja sama Bang Acong lah, nggak mau banyak ngomong juga hal itu. Kak bakalan mau adain pertemuan antara keluarga nggak sih supaya ini bisa lebih clear dan nggak jadi keributan? Mediasi Maunya kayak gitu. Tapi mau gimana? Kita kesini aja nggak ada orang kan? Mungkin dari saudara kakaknya apa adiknya abangnya apa ada? Cuma ke situ nggak ada orang Kak. Aku kemarin udah ke rumah saudaranya juga nggak ada orang. Abangnya Bang Daus ini yang tinggal siapa aja? Orang tuanya, adiknya sama kakaknya aja bertiga. Dari mereka nomor-nomornya masih di blok semua atau masih bisa? Kayaknya aku di blok juga deh. Cuma ibunya doang itu ada sama kakaknya. Langsung udah coba mungkin udah coba hari sekarang aku udah cobain hubungnya nggak diangkat. Oh, tapi sekali lagi. Boleh nggak ke depan kita? Langkah selanjutnya dalam waktu dekat ini akan bertemu lagi, nggak akan datang ke sini lagi untuk ya nanti diusahakan ya, insya Allah. Kak, berarti untuk Al sendiri apakah akan mengusahakan datangnya atau seperti apa kan nantinya Pak? Ya nanti kita urus lah bareng-bareng ya, apalagi ini juga belum selesai kan, persidangan juga belum berlanjut, mediasi juga belum ada. Paling nanti aku serahin ke Bang Acong lagi gitu, yang syukur-syukur biar cepet sidang juga gitu kan. Emang kapan persidangan tanggal berapa? Belum ada jadwal. Ini minggu-minggu ini deh insya Allah. Oh udah ada jadwalnya berarti? Ya kemarin udah diterima kan perkaranya. Nah ini minggu-minggu ini kata Bang Acong gitu. Sepertinya Mbak Selvi udah siap nih untuk Ya harus siap lah demi Al juga kan. Ya bismillah aja, doain aja yang terbaik ya. Mobil apa buat Bang Daus sendiri? Mungkin nanti Bang Daus nonton atau seperti mau menyampaikan apa yang mau disampaikan sama Bang? Udah itu aja, pokoknya kita baik, aku berpisah baik-baik. Kalau memang banyak yang salah ya tolong dimaafkan, namanya manusia kan masih ada rasa hilaf juga. Udah damai aja lah buat semuanya lebih baik. Nafkah sendiri selama pernikahan? Aku nggak minta gono gini kok, yang penting udah balik aja ke aku itu aja. Berarti yang diminta hak asuh anak aja ya Kak? Kak Selvi tapi percaya nggak sih maksudnya pernyataan perihal adopsi gitu?